Oh, mulai, Bang. Oh, Oke, bentar. Oke, halo semua. Udah jam 21.14, kita mulai aja atau gimana? mulai aja. Oke, nah hari ini sebetulnya harusnya bikin slide ya, cuman mood tak kunjung datang, jadi sementara masih gabung-gabungin. Jadinya kita mungkin hari ini pengenalan cyber security aja ya, keamanan informasinya di next, tapi nanti mungkin ada nyangkut-nyangkutnya sedikit lah. Intinya kan pengulangan gak ada masalah lah ya. Oke. Ya, mungkin langsung aja ya. Jadi hari ini teori, tapi mudah-mudahan nggak boring ya. Lebih ke ngebuka wawasan aja lah ya tentang cyber security. Nah, ini walaupun judulnya intro, nanti mungkin nggak apa-apa nih kalau nanti ada di satu slide yang mau ditanyakan biar ngobrol-ngobrol ya. Sebelumnya suaranya cukup jelas nggak, teman-teman? Jelas, Bang. Jelas bang, jelas bang. Oke, oke. Nah, jadi kita agak loncat nih. Sebenarnya pengennya ke fundamentalnya dulu, cuman nanti aja lah ya di next pertemuan. Ya, kita intinya membahas sedikit tentang cyber security. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan sedikit ya. Ya, nggak apa-apa lah dikit aja. Jadi, saya sendiri atas nama Daniel Menando, di sini mungkin sebagai pentester, pengajar, asesor kompetensi di BSSN, dan untuk di Badan Siber dan Sandi Negara, terbentuknya memang diangkat kepalanya 2017. Nah, ketika 2018 itu saya langsung terjun di, memang di bagian pentest ya, jadi memang langsung terjun di operasional, di kegiatannya kalau di cyber security masuknya ke red team gitu ya. Nah, untuk pembagian-pembagiannya kita masuk di next time aja. Di sini ada sedikit sih, tapi nanti mungkin lebih ke fundamentalnya next time. Saya sendiri memang di eh, sebelumnya S1-nya atau D4-nya di Sekolah Tinggi Sandi Negara di tahun 2007 sampai lulusnya di tahun 2011. Kalau misalkan di FTSN sendiri saya angkatan 6 ya, lulusnya 2011. Kemudian untuk unit kerjanya ya mungkin situlah. Jadi saya emang jarang pindah ya. Jadi pertama saya pernah di bidang pembinaan material itu kerjanya sosialisasi persandian. Persandian itu bagian dari keamanan informasi juga dan erat kaitannya dengan cyber karena cyber itu sebetulnya adalah keamanan informasi di era digital atau cyber seperti itu. Kemudian saya juga pernah di Direktorat Peralatan Sandi. Kemudian untuk di BSSN-nya saya pernah di Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Pengendalian Risiko Pemerintah. Kemudian dilanjutkan ke Direktorat Operasi Keamanan Siber. Ini saya nggak pernah ganti unit kerja ya, jadi BSSN-nya yang bubar dan dibentuk kembali nih. Jadi namanya BSSN versi 2 di 2021. Itu sama dari 2018 sampai kemarin saya membidangi di itu ITSA atau di luar sebetulnya pentester. Baru sekitar ya hampir 2 minggu lah ya saya di Jumat 2 minggu kemarin saya pindah ke Poltek SSN gitu. Jadi sekarang ngurusinya mahasiswa. Kemudian untuk sertifikasinya ya itu sih yang dari kantor aja sih. Intinya pernah untuk sertifikasi CCNA dan nggak pernah lanjut lagi ya karena semuanya dibayarin kantor. Jadi nggak mau pakai uang sendiri lah intinya. Kemudian lanjut ke C, kemudian ada juga isi konsil yang ini ya
ECSA, ini lanjutan dari untuk C, kemudian juga saya ngambil OSWP. OSWP ini untungnya kalau yang ofensif itu biasanya kalau teman-teman yang di cyber security yang paling primadonanya ofensif nih dan semuanya bagus-bagus karena enaknya dia sifatnya lifetime. Jadi kalau kita udah sekali masuk di ofensif, kita langsung punya membernya member lifetime. Jadi saya punyanya OSWP, walaupun yang benar-benar recommended itu adalah ini ya OSCP. Nah, OSCP-nya sendiri saya pernah ikut sekali dan belum berhasil karena memang susah lah, harus persiapannya lebih. Kemudian saya juga pernah network security manager di BNSP, pernah juga untuk RT. Jadi ya mungkin ada sedikit pembekalan lah ya bagaimana sebagai trainer. Kemudian juga sudah menjadi asesor kompetensi, makanya sekarang sudah bertugas dari akhir 2023 ya, 2024 mulai jadi asesornya sampai dengan sekarang. Untuk pengalaman kerjanya ya sebagai pentester, juga sebagai pengajar narasumber, juga sebagai asesor, dan terakhir di anggota Korpri Esport seperti itu. Ini yang di luar organisasi. Begitu ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, di sini teman-teman yang punya pengalaman ataupun belajar tentang cyber security, biar relate mungkin teman-teman semua. Dikit-dikit doang bang, tahu bang. Belum ini. Belum pernah ini ya. Pernah. Oke. Kalau di kantor saya sih langsung implement ya karena itu project dari departemen security Bang Daniel. Jadi tahunya soal Implementasinya ya. sanksi ya endpoint, terus juga Oh, ada produk-produknya ya. iya, Mm. terus juga pakai Microsoft View. Jadi dia kayak labeling dokumen, terus ada sedikit kenal juga sama DLP ya, Data Loss Prevention. Jadi Oke. kayak policy karyawan tuh nggak bisa kirim dokumen keluar organisasi gitu, akan ke bloknya sama policy Oke. DLP itu. Gitu sih Bang. Iya, iya. Produk lah ya, bentuknya ada produk lah ya. Heeh. Nah, ya. Jadi teman-teman sendiri mungkin sedikit yang mau saya sampaikan sebetulnya untuk cyber security ini menarik ya. Karena sebetulnya saya juga orang yang loncat lah ya dari keamanan informasi di Pesandian langsung loncat untuk belajarnya cyber security red team langsung tanpa mungkin bisa coding dulu banget lah zaman kuliah susi tapi udah lama nggak megang tiba-tiba langsung ke cyber security dan itu ternyata dimungkinkan karena sifatnya itu nggak semua butuh inilah ya kita langsung ke produknya kita cek begitulah. Jadi sebetulnya yang bisa dimanfaatkan tuh sebenarnya adalah ya security awareness-nya, kemudian dari keamanan informasi saya manfaatkan untuk bisa langsung terjun ke cyber security dan ini dimungkinkan karena di kantor saya banyak yang alih. Walaupun bisa dibilang ketika kita menguasai berbagai hal, seperti kalau di grup sebelah tuh si Revanza, dia lebih detail tuh. Namun tadi untuk waktu yang singkat, contoh penguasaan bahasa pemrograman dan lain-lain, saya rasa itu PR yang lebih, jadi nggak apa-apa kita langsung masuk ke konsep saja dahulu. Walaupun tadi enaknya sih ada fundamental, cuman belum sempat bikin slide-nya, kita langsung aja lah nyentuh-nyentuh dikit ke cyber security. Nah, oke, lanjut ya kita ya. Jadi di slide ini mungkin sedikit kita membahas tentang penetrasi internet. Pada dasarnya seperti ini bahwa ini tahun 2018 ya. Saya sebenarnya ada yang terbaru, cuman belum sempat di-adopt ya 2023 tidak masalah update 5 tahun sekali dia. Intinya adalah di Indonesia sendiri itu penetrasi internet sudah pasti cukup besar dan kita juga tahu bersama paling besar adalah di Pulau Jawa dan mungkin sekarang masih ada daerah yang tidak dapat internet tapi pada dasarnya internet mungkin sudah menjangkau hampir seluruh ini ya seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia itu hampir semuanya sudah mendapatkan internet seperti itu. Jadi ketika seseorang mendapatkan akses internet di situ juga ada kemungkinan ini ya serangan terhadap keamanannya. Begitu. Yang diakses ini kembali lagi masih data PUBG 2018 paling banyak chatting ya. Kalau sekarang mungkin sudah mulai ya itulah kayak YouTube lah ya. Chatting masih nomor satu tapi sosmed mungkin TikTok dan lain-lain. Di sini belum zamannya TikTok ya di 2018 ini. Dan di sini kalau dari data 2018 ada juga sosial media, ada chatting, sosial media, search engine, gambar, lihat video dan lain-lain. Intinya adalah banyak yang diakses dan ini semua yang diakses itu sebenarnya punya celah kerentanan. Kemudian kalau kita bicara 24 jam di internet itu sebetulnya biasanya kalau dari data 2019 ini
kebanyakan orang adalah kalau kita menghabiskan 24 jam internet, paling lama itu adalah eh, ini ya, apa namanya, penggunanya untuk web browsing. Begitu. Kemudian ada juga yang chatting dan juga mungkin ada yang nonton ini ya, video-video seperti YouTube dan lain, ada juga yang mendengarkan musik. Dengan mayoritasnya kebanyakan web browsing, kalaupun sekarang mungkin prediksi saya adalah lebih banyak sosial media seperti TikTok ya, mungkin sudah mulai menggantikan, sudah mulai bergeser, tapi intinya adalah internet semakin masif digunakan. Kemudian kalau kita bicara tentang pengetahuan dunia tentang kita, itu sebetulnya kita sendiri yang memberitahukan kepada dunia. Contoh misalkan teman-teman semua punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok. Kemudian juga di situ kita upload video dan lain-lain. Kita kasih tahu tentang diri kita, keluarga kita. Itu sebetulnya kita sendiri yang memberitahukan kepada dunia. Gitu. Jadi dan ketika kita tahu di situ ternyata tidak cuman kita punya Facebook dan lain-lain, itu bisa di profiling ya. Jadi ada yang pengumpul datanya. Dan ketika kita menggunakan internet, tentunya bukan lewat Facebook dan lain-lain saja, itu bisa dibilang handphone kita pun mendata tentang kita. Walaupun kalau sekarang kebanyakan tentunya tidak digunakan secara tidak bertanggung jawab, kebanyakan itu yang diambil data kita, atau tarikan kita, dan itu dikumpulkan oleh Google dan lain-lain, biasanya digunakannya untuk berjualan, ataupun ternyata juga bisa digunakan untuk berpolitik. Jadi sebagai informasi, ketika kita membuka YouTube, walaupun yang dibuka sama-sama YouTube, itu sebenarnya sudah ada segmentasi. Jadi seseorang itu pasti akan diberikan terkait minatnya. Contoh misalkan ada yang suka duren, ataupun ada yang tidak suka duren. Itu pasti kalau ada yang suka duren, yang dia buka ketika buka YouTube adalah apa yang baik-baik tentang duren, sedangkan tidak suka adalah apa yang tidak suka tentang duren. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena sebetulnya ketika kita membuka internet tadi, kita sudah dilihat apa kegemaran dan lain-lain, dan ini sebetulnya untuk berdagang, tapi ternyata cukup efektif juga buat politik begitu ya. Jadi jangan kaget ketika misalkan seorang punya pandangan politik yang suka A, yang muncul adalah yang baik-baik tentang A, sedangkan ada orang lain yang tidak suka A, maka yang muncul adalah yang buruk-buruk tentang A, seperti itu. Itulah suka apa segmentasi internet. Dan sebetulnya untuk cara mencegah ini adalah cukup mudah, yaitu tadi pada prinsipnya adalah ketika kita menggunakan suatu layanan secara gratis, berarti kita bukan penggunanya. Jadi kan ada 3 elemen ya. Mungkin kalau rekan-rekan tahu ya, dalam hal segala sesuatu biasanya ada 3 posisi. Sebagai pembeli, sebagai penjual, dan sebagai produk. Dan ciri khas pembeli itu adalah mengeluarkan uang. Nah, kalau misalkan kita di internet itu secara gratis, ya terutama ini ya di perusahaan besar kayak YouTube, ketika kita menggunakan karena kita tidak bayar, maka kita dijadikan sebagai produk. Nah, apa produknya kita? Yaitu ketertarikan kita tadi. Misalkan tadi kita ingin kita ternyata banyak membrowsing tentang laptop gitu ya. Berarti kita mau beli laptop. Nah, itu yang jadi produk adalah ketertarikan tentang laptop. Nanti penjualnya itu adalah YouTube-nya. Kemudian pembelinya siapa? Pembelinya adalah orang-orang yang ingin mengiklankan. Nah, di sini juga berarti di internet itu berinternet itu sebetulnya kita tidak hanya masuk di internet saja, tapi ternyata di situ banyak hal yang terjadi. Salah satunya yang dicari adalah ketertarikan kita. Dan mungkin kalau berbicara tentang cyber security, di situ salah satu elemen ya, karena social engineering juga masuknya dari situ. Kemudian ini untuk resiko internet, jadi dari data-data kita semua itu, kalau pengguna normalnya tadi yang saya ceritakan itu oleh YouTube segala macam digunakan, tapi kalau misalkan terkait untuk beberapa ini ya website-website yang sifatnya mengumpulkan data atau langsung saja ada malware server dan lain-lain. Misalkan kita salah klik link, kemudian di laptop atau HP kita, di situ sudah ada malware-nya. Malware itu tidak selalu merusak, ada juga yang sifatnya mengumpulkan data, ataupun kalau langsung kita misalkan ada rekan-rekan kita yang menginstal aplikasi pinjol atau aplikasi-aplikasi di luar Play Store, itu biasanya kalau ada malware-nya. Jadi kalau kita menggunakan Windows, kemudian kita menginstal, contohnya misalkan Windows kita bajakan, terus kita pakai KMS Pico ya, untuk mengaktifkan itu yang diinstal tidak cuma bikin eh, komputer kita yang tadinya tidak punya license jadi berlisensi, tapi biasanya ada hal lain yang diinstal. Jadi biasanya kalau kita ikut kelas ataupun belajar tentang cyber security, pasti yang paling dihindari adalah menginstal yang namanya bajakan ataupun pakai crack-crackan. Yang paling boleh maksimal itu adalah kita mendapatkan serial code-nya. Karena kalau kita menginstal sesuatu yang tidak boleh, tidak bersih, nah di situ ada saja celah keamanannya. Walaupun mungkin
Kalau saya sendiri ada 2 versi ya. Jadi mungkin ada device yang saya biarkan terutama buat main game nih. Misalkan game ya kita harus akui sebagai orang Indonesia beli game agak mahal ya. Jadi itu mau nggak mau tuh nggak bagus sih. Cuman intinya saya udah relakan satu device itu untuk misalkan ya udah dikorbankan. Jadi nggak apa-apa di situ mungkin ada sedikit menggunakan crack-crackan. Tapi kembali di situ biasanya kalau sudah ada crack-crackan pasti ada malware atau apapun lainnya yang bisa jadi mengumpulkan data kita dan itu di store dan biasanya dikumpulkan dan kadang bisa dijual gitu ya. Iya, ini cyber security ya Bang ya. Jadi tapi masih teori, kita nggak praktek, kita ke intronya dulu aja. Jadi nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan dipotong aja kita tanya jawab gitu ya. Nah, ini ada kasus cyber security yang ada di dunia. Mungkin sedikit buat informasi aja. Contoh misalkan di sini di 2018 itu banyak ya berita hoax. Jadi kalau berita hoax kita udah sering ya, terutama buat politik dan lain-lain. Tapi intinya adalah yang paling terbaru mungkin Bu Sri Mulyani ya, itu ternyata deepfake kan. Jadi sebetulnya ya salah satu pengembangan dari hoax juga lah ya seperti itu. Juga ada fireball malware, ini masih sekitar 2018 juga, 13 juta komputer di Indonesia terinfeksi malware fireball. Ada juga waktu itu mungkin WannaCry dan lain-lain juga mungkin kita tahu bersama ya. Jadi sebenarnya banyak kejadian yang mungkin kita sendiri nggak aware itu terjadi, baik itu secara internasional maupun di Indonesia juga. Ada juga serangan WannaCry tadi ya, 2 rumah sakit di Indonesia terinfeksi virus WannaCry. Dan juga ransomware yang mungkin terjadi pada Desi dan segala macam gitu ya. Ada juga insiden hacking Telkomsel, serangan siber Indonesia, juga banyak termasuk banyak serang. Kemudian tentu saja salah satu yang favorit adalah .go.id, itu yang paling sering diserang. Kenapa? Karena memang kalau kita masuk ke forum-forum, itu diarahkannya adalah untuk menyerang website .go.id. Itu adalah salah satu yang lemah dan juga sumber serangan begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya tadi ada forum, pasti orang mengikuti apa yang ada di forum itu ya. Jadi ketika kita mau belajar, kita bosan nge-lab, pasti ngikutin apa yang diarahkan. Dan kenapa seperti itu ya? Karena tadi banyak yang cukup mudah untuk diserang. Seorang pentester biasanya kalau misalkan baru mulai langsung dikasih yang susah, pusing ya. Saya sendiri misalkan bertugas pasti lebih senang untuk menyerang website yang lemah karena tadi memang kelihatannya luar biasa ya kita nyerang susah dapat, tapi pada dasarnya lebih memuaskan ketika kita mendapatkan banyak temuan dan website itu mudah ternyata seperti itu ya. Jadi kalau kita menyerangnya susah dan nggak dapat itu mungkin beban stresnya lebih tinggi. Begitu juga ada laporan insiden dan juga laporan distress. Ini mohon maaf ya, masih yang lama belum diupdate. Tapi memang tujuannya malam ini karena nggak sempat bikin slide, kita coba sedikit pembukaan terkait cyber security dahulu. Kemudian nih kalau teman-teman buka di internet ada website namanya Zone Edge. Zone Edge itu adalah di sini saya masih belum update ya, jadi mungkin sudah ada yang baru. Tapi ini kalau dulu ya, sekarang juga masih ada. Ini tempatnya hacker-hacker itu kayak ini menampilkan kemampuan. Jadi seorang hacker itu kan kalau menyerang satu website yang mungkin kritikal dan lain-lain, itu mungkin langsung mungkin di berita ketahuan. Tapi kalau kita menyerang website-website yang tidak muncul di berita, kemungkinan nggak ada yang tahu. Jadi kita menyerang tapi nggak ada yang tahu. Nah, ketika menyerang tidak ada yang tahu, berarti tidak ada keren-kerennya ya. Pastinya kan ketika seorang hacker ingin menyerang, pasti pengennya ini dibuktikan skillnya. Nah, di sini adalah tempat untuk menampilkan skill-skill mereka. Biasanya pakai nick, kemudian dia ngasih tahu dia nyerang kemana saja kayak gitu ya. Di sini tempat kita untuk menampilkan kemana kita berhasil menyerang dan ya inilah biasanya tempat kita nih portofolio saya berhasil menyerang website ABCD, di sini dikasih screenshotnya. Walaupun biasanya kalau sudah lewat berapa lama terkadang di gambar-gambarnya itu ketika dibuka sudah terhapus ya karena mereka biasanya menggunakan tidak langsung di websitenya ataupun ngambil dari satu tempat misalkan tiny URL atau tempat yang sementara temporary. Jadi biasanya mungkin udah sebulan gambarnya bisa jadi sudah hilang. Nah, ini ransomware attack juga kita pernah ketahui bersama, WannaCry sempat ramai ya. Dan yang terakhir itu BSI. Nah, sama juga ketika kita kena ransomware, solusinya cuma satu yaitu backup. Ketika backup tidak ada, berarti harus berbayar. Nah, ini seringkali ketika kita membayar, mungkin ada beberapa street aktor yang ketika kita bayar mengembalikan, tapi ada juga yang mungkin tidak mengembalikan, dan pun kalau dikembalikan, biasanya mereka menyimpan data kita dan lain-lain. Makanya kemarin ketika itu apa namanya yang terakhir ya ini ya salah satu infrastruktur kita kena dan dikembalikan itu sebetulnya menjadi tanda tanya juga. Yang mudah-mudahan tim sudah bergerak juga, mudah-mudahan semua baik-baik saja. Intinya adalah
terkait cyber security memang tadi contoh misalkan ransomware kan itu dienkripsi. Itu merupakan suatu effort yang sangat besar kalau kita harus mendekripsinya. Jadi memang paling aman adalah kalau kita sudah melakukan backup dan sayangnya seperti yang kita ketahui bersama di tahun kemarin backup-nya ternyata masih belum dilakukan dengan baik karena ternyata di lempar-lemparan lah seperti itulah ya. Kemudian ada juga serangan DDoS yang sempat mungkin di grup sebelah sempat dibahas. Jadi kalau DDoS dilakukan, biasanya menyerangnya ke availability. Jadi misalkan suatu router itu jadi penuh dan lain-lain, IP publiknya jadi penuh, nggak bisa diakses, dan pada akhirnya suatu website yang harusnya bisa digunakan jadi tidak bisa digunakan. Pun kalau kita lihat di Unpam ya, tidak perlu di DDoS juga sudah penuh karena memang penggunanya cukup banyak dibanding kapasitas dari websitenya seperti itu. Dan juga hoax ini juga sudah banyak digunakan terutama di pemilu dan lain-lain. Dan pemalsuan dokumen juga. Nah, di sini kembali waktu yang sempat dibahas, suatu dokumen itu dapat dipalsukan dengan mudah kalau secara online. Karena edit gambar itu gampang dan lain-lain. Pun untuk fisik sebetulnya dengan effort tertentu, kalau kita lihat di film-film, juga bisa dipalsukan. Yang lebih susah itu adalah kalau kita sudah menggunakan tanda tangan digital, dan itu harusnya valid. Harusnya kalau sudah pakai tanda tangan digital, udah sulit dipalsukan, seperti itu. Kecuali mungkin sistemnya itu ternyata mudah ditembus juga. Tapi seharusnya kalau dokumen sudah pakai tanda tangan elektronik, harusnya adalah sudah valid, karena bisa dicek untuk keabsahannya. Begitu. Pernah juga kejadian di ini ya, apa namanya, di BKPM, Kementerian Investasi. Jadi sempat ada dahulu sebelum sekarang sudah ada tanda tangan digital, sudah aman ya. Tapi dahulu sebelum itu dipraktekkan sempat ada salah satu investor asing, dia mungkin misalkan kalau tidak salah itu dia investasinya 10.000 US dollar di Indonesia. Tapi dia ngaku-ngakunya 100.000 dan seperti dokumennya diedit. Nah, ketika kita sudah punya tanda tangan elektronik yang asli, kita tunjukkan bahwa yang asli 10.000, nah mereka tidak bisa mengelak begitu. Jadi kejadian nyatanya ada. Nah, ini zaman dulu ya penyadapan telekomunikasi. Jadi jangan menyangka kalau sekarang itu dulu lebih aman daripada sekarang. Jadi kalau mungkin dulu peralatannya lebih mahal dan lain-lain ya, sekarang peralatannya untuk penyadap lebih mudah dibeli dan lain-lain. Namun tadi kan kalau sekarang itu yang disadapnya langsung di handphonenya, diberikan berbagai macam cara supaya kita mengklik dan menginstal sesuatu akhirnya tersadap. Tapi kalau dulu sekali juga kita bisa saja ditaruh penyadap di mana-mana ya, baik itu mungkin dari pemancar jarak jauh ataupun ditaruh di satu perangkat kita. Dan kalau dulu penyadap tuh biasanya sifatnya ada dua tipe, yang satu yang punya power source-nya mandiri, yang satu harus nyangkut ke tempat lain. Jadi misalkan di komputer, misalkan di mouse-nya itu ada penyadapnya, yaitu berarti ketika dia dicolokkan ke komputer dapat energi di situ penyadapnya bekerja. Jadi ada sumber energi eksternal ataupun juga yang internal, tapi sifatnya baterai. Dan kalau sekarang mungkin banyak penyadap itu sudah banyak yang secara online ya. Maksudnya ketika berhasil disadap, dia ada cara pemancarnya supaya kita bisa nangkep. Nah, tapi berbahayanya juga ketika ada pemancar, berarti kalau kita punya alat buat nangkap pemancar itu, bisa jadi bisa ditemukan. Itulah jadi dari dua pihak. Nah, ini contohnya juga, nanti mungkin saya hapus ya. Jadi kalau kita lihat di sini Tokopedia juga ada gitu ya. Dan juga biasanya sifatnya pemberian ya. Jadi kalau di kedubes-kedubes kita tuh terkadang kalau diberikan hadiah, ini pulpen ya, ternyata isinya penyadap itu setelah dicek dan lain-lain. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait apa yang dijelaskan? Nanti kita sih sebetulnya sini lebih ke pembuka dulu aja ya. Jadi kita mau tahu tentang apa yang terjadi lah keamanan-keamanan siber, banyak sekali kejadian yang ada di luar sana dan sedikit tentang konsepnya di hari ini. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut? Oke, nggak ada ya. Nah, lanjut aja. Gimana silakan? Bang Langsung Afif aja, tadi Pak. ya? Lanjut aja, Pak. Oke, lanjut aja ya. Ini pembuka dulu lah intinya ya. Jadi cyber security ya bisa dibilang dengan kampus kita nanti pendek ya, cuma semester 3. Jadi di sini mungkin yang perlu kita buka insight-nya. Karena saya sendiri pernah ngomong juga sama Bu Ketu, bahwa sebetulnya untuk cyber security, konsepnya mungkin bisa kita tidak coding, tapi kita menganalisa tentang cyber security. Nah, dengan dosen kita sebetulnya banyak yang tidak condong ke situ, kita bisa masuk ke beberapa isu ya, walaupun memang karena kita jurusan IT, kita tidak bisa
pure cuman membahas isu sosial dan lain-lain terkait cyber ya. Jadi memang harus ada dihubungkan dengan teknisnya, tapi peluang sekali kita bisa menghubungkan ke misalkan tadi di cyber security ini mungkin kita bisa melihat satu isu yang kita dalami, kita cari dari sisi teknologi sedikit lah. Menurut saya itu masih terbuka. Walaupun saya sendiri juga masih sebutannya terkait cyber security, justru karena saya di dalamnya ya, saya walaupun banyak permasalahan, saya sendiri belum menangkap apa yang mau diambil nih dari cyber security. Jadi saya malah kepikirannya mau buat game tentang cyber security, tapi nanti kita lihat saja bagaimana. Oke, ini sedikit tren isu keamanan siber di dunia. Jadi biasanya kalau sudah terkait keamanan siber, beberapa case ini yang bisa terjadi. Yang pertama itu adalah data breach ya. Jadi data breach itu adalah kondisi di mana data itu bocor. Jadi biasanya berarti suatu website itu sudah diretas dan ketika website itu sudah diretas, terkadang itu datanya bocor. Maksudnya gini, ketika kita lihat suatu website sudah di-deface, diganti-ganti gambarnya, itu bisa jadi bukan cuma diganti gambarnya, tapi juga datanya sudah bocor gitu ya. Dan kalau sudah bocor, biasanya sudah ada yang mengumpulkan dan ini bisa jadi dijual juga di darknet atau segala macamnya. Karena ada juga rekan-rekan yang ya inilah ya, black hat, jadi dia ilegal, dia mengumpulkan data, dan data ini dijual sebagai sumber penghasilan. Juga ada ransomware. Nah, ini kan kita tahu bersama, ada tim-tim ransomware seperti kemarin yang tahun kemarin kita kena itu adalah salah satu tim ransomware juga. Seperti itu. Dan ransomware ini serangannya sifatnya melakukan enkripsi ya. Jadi ketika kita terkena ransomware itu jenis virus atau malware yang ketika kita terkena dia langsung mengenkripsi semua data kita. Ketika sudah dienkripsi, ya berarti harus didekripsi dan itu tidak mudah karena kan kita tidak mengetahui terkait algoritma dan kuncinya. Ketika sudah dienkripsi, lebih baik kita ikhlaskan dan kalau kita punya backup dikembalikan gitu ya. Jadi sebetulnya solusinya adalah solusi yang sebetulnya cukup praktis yaitu kalau kita rutin melakukan backup terutama pada database. Kalau misalkan di komputer kita ya, ini ada datanya kita backup ya tinggal dikembalikan saja, maka cukup baik. Dan beberapa layanan ya yang kalau ada yang mengambil seperti IDS atau beberapa layanan cyber security biasanya sudah ada fasilitas restore gitu ya. Seperti itu. Ada EDR juga, fasilitas EDR yang melakukan restore juga ada. Gitu ya. Kemudian ada juga state sponsor cyber warfare. Ini berarti perang siber yang biasanya antar negara dan ini disponsori oleh negara. Jadi misalkan ada misalkan yang sering terjadi misalkan Amerika melawan mungkin Rusia atau China itu biasanya ada perang cybernya. Nah, yang mau saya jelaskan seperti ini. Jadi mungkin terkadang ketika kita membicarakan tentang cyber security, itu kebanyakan tuh penangkapnya bagiannya terlalu luas gitu ya. Sama seperti seseorang yang tidak tahu tentang IT, taunya IT bisa semuanya. Tapi sama nih, ketika kita bicara cyber, itu sebetulnya ada beberapa titik yang harusnya kita ketahui tidak seluas itu, tapi orang awam taunya memang seluas-luasnya gitu ya. Jadi ibaratnya kemampuan tuh mirip kemampuannya Superman, bisa semuanya. Padahal jangan-jangan Iron Man yang punya keterbatasan gitu ya, nggak semuanya bisa dan lain-lain. Nah, dalam hal ini contohnya adalah misalkan kita perang siber gitu ya. Yang diserang itu pastinya bukan orang ke orang. Kenapa? Karena contoh, misalkan saya diserangnya komputer saya. Ketika komputer saya diserang itu saya tinggal cukup putuskan internet, minimal itu tidak akan bisa terjadi segala sesuatu karena cara orang buat koneksi ke komputer saya harus ada internet, nggak bisa terhubung kalau nggak ada internet begitu ya. Jadi semua serangan ke komputer itu tinggal putus internetnya harusnya nggak bekerja. Tetap ada malware-nya ataupun semua yang dikirimkan tetap ada, namun ketika internet diputus ya nggak ada akses untuk akses komputer kita. Makanya biasanya yang diserang itu adalah suatu fasilitas yang sifatnya firm, yang tidak bisa misalkan kita sembarangan copot. Dan misalkan kalau kita copot pasti akan merugikan. Contoh misalkan kita punya website. Website itu kan misalkan untuk berjualan. Ketika website itu berjualan itu ditutup, berarti kan kita tidak bisa berjualan. Iya, misalkan kita kita putuskan kita ini ya, apa namanya? Kita quarantine, kita putuskan dari internet, kita apa namanya? Ya cadangkan sehingga tidak bisa diserang karena kan sifatnya sudah ke private ya ataupun diputuskan jadi dibikin offline, kita bikin sandbox. Iya, tidak bisa diserang lagi, tapi di sisi lain jadi layanan kita nggak bisa berjalan begitu. Kita lanjut, cloud juga itu bisa dinyatakan vulnerable. Jadi nggak cloud sendiri bukan berarti aman, tapi kalau misalkan kita bicara layanan cloud-nya itu punya Google, punya Amazon, mereka tuh adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terlalu besar untuk tidak memikirkan security. Jadi nggak mungkin mereka tidak memikirkan security maksudnya. Kalau misalkan udah level seperti itu, pasti security-nya terus maju dan bahkan mereka
membuka yang namanya biasanya bug bounty dan lain-lainnya untuk misalkan ada kerentanan supaya bisa dilaporkan dan dikasih hadiah biasanya yang berhasil menemukan kerentanannya. Juga ada IoT dengan 5G network yaitu ya ini IoT lah. Salah satu IoT juga bisa jadi IoT sekarang kebanyakan itu udah rentan ya. Jadi misalkan ada teman-teman yang tertarik IoT boleh juga nih menyerang IoT karena rata-rata IoT sendiri itu untuk kemampuan keamanannya masih cukup rendah ya. Karena tadi ketika ditambahkan unsur security bisa jadi device-nya jadi besar. Jadi nggak efektif. Jadi untuk IoT sendiri bisa dibilang masih cukup rentan ya seperti itu. Kemudian ada juga artificial intelligence. Jadi ke depannya kalau sampai saat ini serangan yang tanpa menggunakan manusia seperti scanning itu tidak cukup bagus ya. Jadi masih butuh sentuhan manusia. Tapi bisa jadi ke depan kalau sudah ada AI dan dipraktekkan bisa jadi ini akan serangan otomasi akan lebih berbahaya begitu. Kalau teman-teman pernah lihat waktu itu ada Tesla di China ya, mobil Tesla di China itu seperti lepas kendali. Dan ini eh, serangan-serangan seperti ini tadi kombinasi IoT dan ini ya kedepannya yang misalkan ada AI dan lain-lain. Bayangkan kalau Tesla itu misalkan sudah dikendalikannya secara otomatis, tapi ternyata sistemnya diretas dan salah satunya adalah dengan menggunakan AI tadi. Karena kan kalau orang terbatas, tapi AI waktunya tidak terbatas sehingga serangan-serangan seperti itu bisa dilakukan. Apalagi yang berbau IoT terkadang secara security lemah. Walaupun kalau kita bicara Tesla pasti perbaikannya akan sangat masif gitu ya. Pada mobile juga itu bisa dibilang teknologi mobile itu masih belum se-mature yang website ya. Jadi bisa dibilang mobile itu adalah juga suatu target. Jadi bisa dibilang kalau ada aplikasi yang mobile dari suatu aplikasi web itu biasanya tidak se-mature yang di web. Dan biasanya kalau misalkan kita cek ya kita bongkar APK-nya itu terkadang dari aplikasi tersebut itu masih menggunakan yang hardcode dan sebagainya. Hardcode di sini maksudnya jadi eh, untuk username dan password itu dipasang di APK-nya sehingga nanti kalau misalkan kita bongkar APK-nya kita langsung dapat untuk kredensialnya. Kata ini kan berbahaya. Ada juga insider threat. Ini misalkan suatu perusahaan bisa jadi eh, tantangan ataupun risikonya tidak hanya dari luar tapi dari dalam. Kemudian ada tadi yang saya ceritakan ya, rise of automotive hacking, automotive hacking. Jadi berarti otomotif ataupun segala sesuatu yang berbau IoT baru itu bisa jadi ketika security-nya tidak mature, jadi suatu ini ya apa suatu hal yang memberikan kenyamanan itu terkadang berbanding terbalik dengan keamanan. Jadi misalkan suatu teknologi itu canggih, bisa jadi malah nanti semakin canggih, bisa jadi membuka untuk semakin rentan. Jadi memang harus diimbangi antara security dan juga kenyamanan tadi. Ataupun fitur-fitur yang dapat, jangan sampai cuman keren, canggih, tapi tidak aman. Kemudian juga untuk app security vulnerability, jadi bisa jadi keamanan aplikasi yang tidak ditambahkan pada saat pengembangan aplikasi. Ada juga beberapa developer, terutama di Indonesia, misalkan tidak peduli pada keamanan, yang penting website cantik. Nah, di sini juga bisa terjadi ya. Jadi memang ke depan semakin maju, semakin banyak kemudahan, bisa jadi semakin banyak ancaman. Jadi terus bertambah ya. Nah, ini adalah tren ancaman siber dunia. Tadi penetrasi terhadap cloud, data breach, CVE, human operated ransomware, dan advanced person threat. Nah, biasanya kalau advanced person threat antara dua ada satu orang yang memang melakukan serangan terhadap terus-menerus dan terkadang dia memang dibayar untuk melakukan itu gitu ya. Sedangkan di sini kalau kita lihat ada CVE, CVE itu adalah suatu ini ya, suatu daftar yang menampilkan jenis serangan dan itu bisa diindexing secara ini ya rutin setiap hari. Jadi kita bisa melihat nih pada satu serangan dia CVE-nya berapa, kita bisa pelajari begitu ya. Dan biasanya suatu ini ya, suatu sistem admin yang rajin, dia pasti akan selalu update terkait security dan biasanya ketika ada update dari suatu produk, misalkan ada di kita ada update, penyebabnya adalah biasanya sudah ada kerentanan baru dan ini data di CVE, begitu. Nah ini adalah tren insiden cyber di Indonesia di tahun 2022 ada data breach, web assessment, human operator ransomware, dan attack execution threat. Jadi sebagai informasi itu sebetulnya serangan-serangan terjadi pada banyak ini ya perusahaan instansi di Indonesia. Terkadang BSSN itu sudah bisa menemukan resikonya lebih dahulu karena kan memang kita bisa dibilang ini ya di luar sana sudah ada serangannya lebih banyak baru masuk ke Indonesia dan ini banyak sekali profil yang sudah terima BSSN tapi memang sayang sekali terkadang oleh stakeholder pemerintah belum
dapat ini ya, bahkan kadang tidak bekerja sama dengan BSSN gitu ya. Intinya agak ribet lah ya, karena security walaupun sekarang sudah menjadi tren, masih belum jadi top prioritas nomor satu. Jadi contoh untuk di presiden saat ini yang nomor satu ya MBG. Jadi semuanya memang difokuskan ke situ. Oke, ini contoh website investment. Kembali lagi ya, ini masih slide lama, saya kopas aja karena belum sempat bikin slide ya. Jadi ini saya tadi sudah sampaikan bahwa di website .net kita bisa tahu nih, misalkan kita mau cari satu target kita, biasanya sudah ada nih yang melakukan serangan dan tertanggal di tanggal berapa. Nah, ini dulu sangat rutin ya, jadi kalau penyerang pasti memasukkan di zone X karena ini kan tempat mereka menampilkan serangan mereka. Tapi sekarang mungkin sudah banyak tempat-tempat lain seperti forum-forum, tapi tetap di sini juga diupdate. Jadi bisa saja ketika ada serangan kita cari sini, bisa jadi kita dapat informasi nih, misalkan website kantor kita itu udah diserang apa kapan aja diserang dan untuk ini ya subdomain mana saja begitu. Ya dan juga yang masuk slot gacor ya. Nah ini menarik ya. Jadi teman-teman ini nggak apa eh, dari teman-teman ada yang tahu nggak kenapa suatu website judi itu bisa dilakukan dengan begitu masif gitu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa website judi itu marak gitu serangannya? Ada yang tahu nggak sini? Ini kayak kemarin nih Bang, kayak yang di situsnya Kemenristek Ah, yang tiba-tiba ah, ada tulisan judi online-nya di situ. iya, iya, Bang. Ada yang tahu nggak sini kenapa rame gitu? Kenapa kan serangan di face itu ramenya sebentar doang, tapi kenapa serangan judi ini lama banget gitu ya? Walaupun ya kita lihat lah, mungkin ada trade aktor ini itu ini itu. Tapi kalau menurut saya kalau contoh gini, kalau nggak laku nggak akan banyak pemainnya. Nah kenapa ini bisa laku? Kenapa bisa dilakukan secara masif dan terus bertahannya cukup lama? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu ya. Bu Ketu tahu nggak Bu? Ketu kenapa bisa ramai sebelum gacor? Enggak tahu. Nggak tahu. Oke. Jadi Kenapa, Bang? ya gini. Jadi biasanya ketika seorang belajar hacking itu ada fasenya. Fase yang biasanya paling dini adalah ketika dia belajar, pasti mulai punya keahlian, dia mencoba, dia mulai jago. Biasanya ketika mulai jago, yang paling dia butuh adalah pembuktian. Tapi pembuktian ini nggak bertahan lama. Contoh, misalkan beberapa bulan, setahun, dan dia juga biasanya ganti-ganti target. Jadi, simpelnya adalah bisa dibilang, yang ini nih, yang sebelah kiri, yang hacking yang banyak, ini belum tentu menghasilkan. Bisa jadi nggak dapat apa-apa. Jadi, ketika dilakukan, tujuannya adalah untuk pembuktian. Tapi kalau yang sebelah kanan ini, yang di kanan bawah, ini ada duitnya. Jadi dia melakukan serangan, dia melakukan banyak serangan ke website-website, dia indexing, dia cari kelemahannya, tapi di sisi lain dia dapat penghasilan juga. Jadi kalau slot gacor nggak menghasilkan, ya nggak seramai itu karena ini menghasilkan nih. Salah satunya seperti itu. Jadi dia nyerang, dia dapat kelemahan, dia manfaatkan, dan akhirnya dia dapat penghasilan. Karena ini kan sifatnya buat mirroringnya. Jadi kenapa ditumpangin ke situs pemerintah? Simpelnya adalah kalau slot gacor ini ditumpangin ke situs pemerintah, kan nggak mungkin pemerintah menutup situsnya kan? Jadi pasti tidak mungkin di take down semuanya, pasti dicari gimana caranya untuk dibersihkan slot gacor ini, dan pada saat dibersihkan itu nggak semuanya mampu. Sebetulnya faktornya adalah tadi sih, penghasilan. Karena kalau pembuktian, orang itu kalau butuh pembuktian ada batasnya. Pasti ada capeknya lah. Apalagi kalau nggak menghasilkan. Tapi kalau udah ada uangnya, berbeda cerita. Nah itu. Jadi jawabannya sesimpel itu. Seseorang melakukan tindakan, tapi yang didapat bukan cuma pembuktian, bukan cuma keren-kerenan, tapi dapat penghasilan. Ternyata di situ doang sih bedanya. Itu. Ayo, ada yang mau komentar terkait ini? Iya, kenapa Bang Afif? Ini kayak kan ini dapat ini ya dari sini ya dari si Judolo ini berarti ya. Iya Bang, itu untuk adminnya tuh dapat, ya mereka ini udah bisnis gede-gedean lah. Orang penghasilannya ratusan triliun, sampai ribuan triliun dalam setahun. Udah pasti, makanya mereka dapat penghasilan. Kalau sempat dengar rumor yang, ya itulah pegawai pemerintah yang lindungi dapat gede kan, apalagi mereka juga nih. Orang yang melakukan hack ini juga dapat penghasilan rutin. Besar ini. Makanya kalau nggak ada duitnya nggak mau lah. Karena banyak duitnya makanya semangat. Ya gitulah. Walaupun yang mereka melakukannya nggak bagus ya. Jadi memang untuk judi online ini sepertinya udah mulai menurun ya, karena memang ternyata salah satu penyebaran yang parahnya kan lewat ini ya. Paling gede sebetulnya itu lewat influencer Mobile Legends tuh itu. Jadi anak-anak banyak pemain ini tuh.
Ya udah mulai menurun lah, udah mulai menurun, tapi memang tindakannya itu sebetulnya kenapa bertahan ya tadi ekosistemnya jalan. Memang di Indonesia itu kan judi kesannya kayak dilarang, tapi tetap aja ada yang melakukan sabung ayam ini itu. Jadi ketika ini apa dilarang, malah sebutannya malah ada aja yang tertarik dan ini malah bisa menyebar karena memang ya bisa dibilang lah ya ketika sudah ketagihan kan sulit juga. Tapi pada intinya adalah tadi karena kalau dari sisi judi online kenapa slot gacor ini rame di internet di tumpangan situs pemerintah tadi karena yang melakukan dapat duit bukan cuma pembuktian doang dan ketika ditumpangin situs pemerintah itu ternyata jadi lebih susah karena orang nggak mungkin nutup situs pemerintahnya apalagi kalau saya penting di sisi lain juga ya tadi di situs pemerintah banyak yang lemah ya jadi ketika kena slot gacor ini bukan bukan dijamin bukan website kuat yang ditumpangin kan satu Pemda itu pernah ada Pemda yang punya ribuan aplikasi kok dan itu nggak mungkin semuanya kuat ya kadang yang diperkuat hanya beberapa nah yang lain yang lemah diserang jadi yang kata slot gacor ini memang biasanya yang ya inilah ece-ece lah codingnya juga kayak gitu saya belum nemu sih satu infrastruktur yang benar-benar kuat yang akhirnya tembus itu kan ada tapi mungkin jarang ya tapi biasanya adalah kalau suatu website kena slot gacor ke device itu kebanyakan dari yang pengetahuan saya adalah kebanyakan emang lemah kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ransomware juga tadi tahu salah satu BSI ya. DDoS jadi juga ini agak ulang ya. Oke. Iya, udah tadi. Oh, keulang slide-nya. Oke. Nah, kita masuk ke objek serangan. Jadi ini kebalik nih. Jadi kita tahu serangannya dulu, baru nanti kita bahas terkait pengetahuannya. Walaupun nanti kalau di pertemuan selanjutnya kita mungkin agak ini ya. Nanti saya sempetin buat bikin deh. Kita agak sedikit rigid di fundamental. Sekarang saya mau kasih tahu tentang bagaimana sih serangan terjadi. Jadi misalkan sebuah serangan itu objeknya penyerangnya adalah seorang manusia ya. Dia menyerangnya biasanya bukan manusia lain seperti saya sampaikan. Yang diserang adalah satu infrastruktur seperti di dalamnya kan di infrastruktur bisa infrastruktur langsung, ada aplikasi web ataupun aplikasi mobile gitu ya. Kenapa itu diserang? Karena kan ini layanan ataupun aplikasi itu dipakai oleh banyak orang. Jadi nggak mungkin serta-merta ditutup gitu ya. Jadi kalau nyerang ke orang tadi, kalau pokoknya kalau laptop kita diserang, kan biasanya itu kalau orang lagi belajar hacking itu serang-serangan ini ya laptopnya bisa. Biasanya kita kendalikan kameranya, terus kita foto ketika misalkan bulu hidungnya kelihatan dan lain-lain. Tapi sebetulnya kalau di lapangan itu kurang efektif karena tadi solusinya tinggal matiin internet aja. Dan biasanya namanya hacking itu nempelnya itu di OS. Jadi seburuk-buruknya handphone kita kena virus nih, ketika diinstal ulang hilang. Kayak gitu. Nah, biasanya target yang paling hot ya tadi, kalau nggak web, infrastruktur mobile. Ada juga yang desktop, aplikasi desktop. Nah itu faktor yang lebih visible untuk di-attack, karena ketika di-attack, pasti mereka jadinya layanannya terganggu dan lainnya. Begitu. Nah, ini teknik-tekniknya. Jadi biasanya kalau udah security, kita bagi menjadi 3 faktor ya. Ada PPT namanya, People, Process, Technology. Nah, people, dan ini biasanya di ISO dan lain-lain diatur masih terkait people, process, dan teknologi. People itu apa saja? People itu terdiri dari awareness, cyber hygiene. Jadi ketika seorang itu punya awareness atau cyber hygiene, bisa jadi bisa menangkal dari serangan ini. Sedangkan kalau proses, pasti tadi, suatu proses kan berarti terkait kebijakan dan lainnya itu harus terdata dengan baik, kebijakannya bagaimana, kemudian prosedurnya seperti apa, semakin rapi, maka semakin sulit untuk serang dari segi proses. Dan bisa dibilang, titik beratnya juga salah satunya tadi, di people-nya, kalau di Indonesia mungkin people-nya masih lemah, proses juga masih lemah, begitu. Teknologi di sini teknologi tergantung dari uangnya. Nah, ini yang paling mungkin paling mudah di-achieve karena biasanya banyak yang buka layanan tapi sifatnya license harganya mahal gitu ya. Jadi teknologi ini sebetulnya yang paling mudah untuk di-adopt kalau punya duit, gitu, kalau punya uang. Dan biasanya perusahaan-perusahaan besar juga pastinya tadi teknologinya bagus, kemudian dia sewa konsultan untuk memperbaiki proses, dia juga mungkin merekrut orang-orang yang gaji besar sehingga sudah punya kemampuan yang mumpuni seperti itu. Nah, ini mungkin dalam beberapa hal untuk menuju 3 ini ya tadi butuh effort ya, apalagi sifatnya kalau misalkan di pemerintah kita harus ini ya membuild orangnya dibuild, prosesnya dirapikan. Teknologi ini juga ya kadang kita harus nyari yang sifatnya gratis ataupun open source, tapi juga berarti ketika suatu produk itu open source berarti kita harus siap repot-repot karena memang ketika misalkan kita membayar itu kita membayar orang yang melakukan update, melakukan perbaikan dan lain-lain. Nah, kalau kita
yang gratis ya mau nggak mau biasanya kita menikmati apa yang diterima secara tadi open source tadi. Berarti kan kita harus misalkan kita bisa mendapatkan misalkan ya WAF secara open source itu udah pasti kalau nggak diupdate ya nggak akan berkembang WAF-nya. Sedangkan kalau kita beli yang license itu kita tinggal update, kita udah dapat perbaikan misalkan solusinya ada kebijakan baru nih, ada kerentanan baru yang menyerang port sekian sekian sekian. Nah, itu kalau misalkan kita beli jasa itu langsung tinggal diupdate, dia biasanya udah langsung jalan gitu. Nah, ini tipe serangan yang bisa terjadi. Salah satunya phishing. Phishing itu bisa menyerang people-nya, bisa menyerang prosesnya. Ada juga social engineering sama juga. Social engineering bisa menyerang people-nya, bisa menyerang prosesnya. Malware itu tentunya karena di sini virusnya virus komputer, ya mungkin lebih banyak ke teknologi ya, seperti itu ya. Nah, proses di sini mungkin ada beberapa proses yang melibatkan teknologi, jadinya bisa juga masuk ke malware. Ya, bisa dibilang malware itu terjadi karena di prosesnya mungkin tidak bagus sehingga bisa kena malware begitu. Kemudian ada DOS, kalau DOS sudah pasti sifatnya ke teknologi, tadi kita sudah lihat juga ya. Ada juga serangan-serangan yang sifatnya teknis, seperti di sini SQL injection. Nah, di sini juga menyerangnya terhadap teknologi. Ada juga password hacking, ya salah satunya mungkin di prosedurnya tidak bagus. Jadi password sederhana bisa lakukan password hacking, bisa juga menyerang pada teknologinya karena lemah, akhirnya bisa di-track seperti itu. Karena biasanya sifatnya brute force. Nah, di sini kita sedikit membahas tentang social engineering. Social engineering adalah teknik memanipulasi orang untuk mengungkapkan informasi sensitif seperti kata sandi atau kredensial login dan dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya. Nah, biasanya social engineering kita kalau dulu ada mata-mata biasanya memainkan hal ini, intelijen juga memainkan hal ini. Jadi sifatnya kita nggak perlu punya kemampuan teknis, tapi kita misalkan bujuk-bujuk untuk targetnya, misalkan dia sistem admin, kita bujuk-bujuk untuk bisa mendapatkan password dan lain-lain seperti itu. Kalau di Indonesia kadang nggak perlu social engineering juga bisa karena terkadang masih ada orang yang menempel username password di laptopnya, di PC-nya dan sebagainya. Dampaknya tadi ada kebocoran data, pengambil alihan akun, penipuan. Nah, pencegahannya bisa pada peningkatan security awareness, melakukan double check terhadap entitas yang mengaku sebagai pihak tertentu dan lainnya. Intinya adalah social engineering kan kemampuan untuk lobby-lobby ya. Jadi bagaimana caranya kita punya pengetahuan, jadi punya awareness supaya kita tidak bisa dibuat supaya kita membocorkan data. Seperti itu. Nah, biasanya teknik dari social engineering seperti ini. Ya, sebentar. Ya, jadi biasanya seperti ini ya tipe serangannya ya. Jadi teman kita pura-pura jadi teman terus mengirimkan string message ataupun di kantor juga bisa terjadi tuh pura-pura untuk update kita suruh klik link. Biasanya sih phishing simpelnya kita diminta melakukan klik link. Juga biasanya dimainkan emosi kita. Terus dimainkannya bisa urgent seperti penipuan ya. Ini penting ya harus segera. Kemudian juga kadang dapat tawaran hadiah. Nah, ini kalau di internet ada tawaran hadiah, kalau kita klik biasanya itu malware ya, hati-hati. Kemudian kita juga tiba-tiba pangeran dari Afrika punya harta yang ingin dibagikan ke kita dan lainnya. Gitu ya. Dan juga biasanya tanda pengenalan dari pengirim itu nggak bisa, nggak ini ya, aneh lah email-email lain. Seperti ini serangan phishing ya. Tadi sama ya. Oh, siap. Nah, ini tadi serangan social engineering ya dimainkan. Nah, ini ternyata yang ini phishing. Phishing itu biasanya kita dikirimkan email ya yang pura-pura supaya gimana cara kita klik tadi berarti sedikit tercampur ya. Social engineering adalah intinya adalah suatu strategi supaya kita membocorkan rahasia gitu. Kalau phishing itu adalah suatu cara supaya kita melakukan klik padahal itu kita nanti ketika kita klik kita mendownload virus ataupun kegiatan yang merugikan kita sehingga data kita bocor dan nah ini teknik ini biasanya melibatkan pengiriman email atau pesan palsu untuk mengirim korban agar mengungkapkan informasi sensitif mereka seperti kredensial login atau nomor kartu kredit ataupun teknik dalam mengirimkan malware. Nah, contoh di sini PayPal-nya. Nah, biasanya tapi penipuan itu nggak rapi ya. Ataupun misalkan dapat email dari Facebook tapi A-nya beda ataupun misalnya email kantor tapi ada sedikit perubahan di angka-angkanya itu secara banner cara ASCII kan beda tuh untuk kode dari hurufnya ya itu biasanya kadang orang yang tipu tuh intinya adalah kita diminta klik link sih biasanya kayak gitu phishing ya dampaknya tadi bisa pengambil alihan akun pencurian data transmisi malware nah pencegahannya sama juga security awareness double check pengirim pesan dan tidak mengakses barang link terkadang
kalau di kantor kita ada juga yang kalau misalkan lagi ambil program cyber security, itu terkadang emang dikasih programnya supaya kita mengirim email phishing ke pegawai. Nah, itu pengen lihat tuh mana pegawai yang polos, mana juga pegawai yang ibaratnya tidak merespon gitu. Biasanya nanti kalau ada acaranya, nanti di acara itu disampaikan nih ada pegawai-pegawai nih yang klik link dan sebenarnya tujuannya untuk seperti awareness. Kemudian ada malware ya. Malware sama dari dulu sampai sekarang, tapi memang tentu saja berkembang. Nah, biasanya malware ini disebabkan oleh kita. Kalau dulu tuh zaman dulu ya, karena flash disk tuh. Kalau sekarang kalau udah di dunia cyber security, biasanya malware itu adalah cara untuk seseorang supaya pada akhirnya nanti tadi ada backdoor dan lain-lainnya. Caranya tadi dengan phishing ataupun lainnya sehingga malware itu bisa masuk ataupun kita mendownload aplikasi di luar Play Store gitu. Jenis malware tadi ada virus, trojan, ransomware, spyware, ataupun ada adware dan lainnya. Hati-hatilah intinya. Kalau kita melihat yang video BCA yang ini ya, Warkop DKI itu ya, don't know, kasih no gitu. Itu penting. Nanti kita setel videonya kalau ada yang belum nonton. Kemudian ada juga denial of service. Nah, ini biasanya adalah cara supaya suatu website itu nggak fail lagi karena dikirimkan banyak paket gitu ya. Pura-pura kita satu komputer tapi berpura-pura jadi ribuan komputer sehingga membuat websitenya down gitu ya. Nah, itu juga suatu website itu pasti kapasitas beda-beda. Dan kalau di website Unpad tadi contohnya ya buka terlalu banyak jadinya seperti ada DOS juga begitu. Juga ada SQL injection, nah ini sifatnya teknis ya. Jadi satu teknik-teknik serangan yang kalau misalkan ini dilakukan, itu membuat nanti kita bisa ngambil data dari database lah, intinya seperti itu. Targetnya adalah tadi modifikasi data atau data breach, dan di sini banyak juga hacker yang menggunakan, dan ini dulu kalau di luar sana, salah satu serangan terfavorit ya, ketika 2010-an. Tapi kalau di luar sana sudah mulai yang namanya serangan injeksi, seperti SQL injection ini, tidak lagi populer. Kenapa? Karena kebanyakan di luar sana yang tentu saja sudah mature, dia menggunakan berbagai perimeter security sehingga serangan injeksi ini yang berpola dari dulu itu bisa ditangkal. Nah, kalau di Indonesia masih bisa efektif karena masih banyak yang belum mature. Jadi entah masih rentan dari websitenya, dari codingnya, dan juga bisa jadi tadi karena perimeter security-nya nggak melindungi. Karena pada dasarnya misalkan suatu website tidak aman, tapi ada perimeter security-nya, maka bisa jadi terhindar dari serangan karena tadi ada yang ngeblok lah, seperti itu. Atau minimal masuk serangannya, tapi ketika ngambil data tidak bisa, karena sudah ada polanya ya, berulang, dan itu biasanya perimeter security menangkap polanya, dan akhirnya koneksi dari IP tersebut diblok, begitu. Kemudian ada juga password tagging. Nah, ini sebetulnya perlu kita pelajari ya. Jadi contohnya di sini, intinya adalah semakin sederhana satu password, ada kemungkinan dia bisa di-crack dengan cepat. Contoh, di sini 4 karakter ya. Misalkan 4 karakternya dia angka saja. Nah, ini kalau 4 sama 5 hampir sama lah ya. Intinya kalau ada password misalkan AAAA, 4 doang ya, itu mudah. 5 juga masih mudah. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat 6, sudah mulai ada waktunya nih. Kalau dia misalkan ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian ada simbol ya, itu jadinya 3 detik. Kalau masih 6, ini menggunakan satu spek ya komputer yang sama gitu ya. Kalau kita lanjut lagi ke 10 karakter tadi ya, kemudian hanya angka, jadi 10-nya itu angka saja, 1, 1, 2, 2, sampai 10. Itu tetap langsung. Tapi ketika udah kombinasi dari angka dan huruf kecil, itu menjadi 34 menit. Langsung loncatnya jauh ya. Kalau kita ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka, ya. Oh enggak, ini huruf besar, huruf kecil doang. Jadi 3 minggu. Kalau huruf besar, huruf kecil, dan angka, itu jadi 5 bulan. Kalau misalkan ada ditambah simbol, jadi 3 tahun. Nah, kalau sudah 13 karakter, ini kan lebih kompleks ya, karena nambah satu karakter berarti kemungkinannya jadi berlipat ganda. Kalau sudah 13 karakter, itu misalkan udah huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, ini misalkan memang caranya menggunakan brute force ya. Jadi coba terus, misalkan password kita itu misalkan ya, Unpam gitu ya. Tapi kita cobanya dari A, B, belakangnya terus kemudian YC, dicoba terus sampai keluar kata yang password kita. Jadi seperti itu. Jadi sifatnya adalah menebak-nebak dan dicoba terus tergantung dari kemampuan dari crackingnya. Nah, ini kalau 13 karakter itu 2 juta tahun ya. Jadi ya udah pasti lebih lupakan aja lah ya. Walaupun pakai superkomputer nih ngabisin waktu.
kecuali memang itu target infrastruktur yang sangat penting. Sebelumnya di sini ada yang sempat nonton ini film apa sih Benedict Cumberbatch, lupa. Oh, Imitation Game, ada yang sempat nonton? Ayo, nggak pernah nonton ya Imitation Game? Bentar, saya Belum. coba. Yang main Doctor Strange. Tapi emang filmnya kalau yang nggak biasa nonton agak boring ini, semi dokumenter soalnya. Bentar, nih filmnya tentang Imitation Game. Nah, ini filmnya Benedict Cumberbatch yang main sama Keira Knightley. Ceritanya ini tentang Perang Dunia II, di mana sekutu melawan Jerman ya waktu itu ya. Nah, di sini konsepnya adalah jadi ada salah satu ilmuwan dari Inggris namanya Alan Turing. Ayo, ada yang ingat siapa itu Alan Turing? Kepada nggak ingat pasti ya. Jadi Alan Turing ini yang tadi ahli matematik yang akhirnya bisa melakukan dekripsi terhadap mesin sandi Jerman yang saat itu sangat powerful namanya Enigma. Jadi sebenarnya konsepnya ketika perang zaman dulu itu sudah ada mesin sandi juga, dan punya Jerman itu sangat kuat, di masing-masing U-boat-nya ada Enigma. Nah, Alan Turing ini yang akhirnya berhasil melakukan cracking terhadap mesin sandi dari Jerman tersebut. Nah, konsep dia yang paling terkenal adalah, jadi menurut dia tidak mungkin manusia melawan mesin. Jadinya mesin harus dilawan oleh mesin. Jadi walaupun mesin sederhana ya, masih mesin mekanik zaman dulu ya, belum elektronik, masih yang mekanik. Jadi mesin harus dilawan dengan mesin. Akhirnya eh, Alan Turing ini membuat satu mesin yang namanya Christopher. Christopher itu adalah nama, jadi kan Alan Turing ini ternyata gay ya dulu ya. Itu nama orang yang dia sayang tapi meninggal gitu ya, teman yang dia sayang, namanya Christopher. Dia bikin mesin untuk melawan mesin sandi Jerman tadi. Dan ternyata Christopher ini yang digunakan untuk melawan mesin sandi Jerman tadi itu adalah cikal bakal komputer gitu ya. Jadi ternyata komputer pertama itu malah diciptakan untuk mengcracking mesin sandi punya Jerman begitu. Ada yang pernah dengar terkait ini? Belum ya, pasti ya. Oke, ditonton. Tapi agak boring sih gitu. Semi-semi di komentar. Nah, itu menarik tuh di filmnya. Jadi ada beberapa teori ya. Kemarin kalau nggak salah nyebutin ya. Oh iya, kayaknya di kelas yang malam kemarin ya Pak Koirul ya. Itu nah memang ada beberapa konsep ya. Tapi kalau konsep yang di film itu ya, kan memang susah ya karena kan sejarah tuh diciptakan oleh pemenang. Jadi di situ di film itu diceritakan bahwa ketika ini ya apa, ketika Jerman itu berhasil di cracking untuk mesin sandinya, itu ternyata bisa bocor karena ada pola yang sama di setiap pesannya. Jadi setiap kali orang Jerman ini berkirim pesan itu ada satu pola yang berulang. Jadi pasti di akhir kalimatnya eh, ada kalimat yang namanya All Hail Hitler, dan ini ketika di pola diserangnya dari situ didapatkan tadi pola tersebut dimasukkan ke Christopher dan yang di cracking dapatlah kuncinya. Dan kunci ini kalau misalkan ibaratnya dari Jerman mengetahui, itu bisa jadi semuanya direvisi dan nggak ada lagi kata Al Hitler. Jadinya yang mereka udah repot-repot berbulan-bulan ataupun tahunan untuk bisa crack mesin sandi ini, akhirnya bisa jadi semua usahanya percuma. Jadi itu dirahasiakan dan dibuat seakan-akan Jerman itu pelan-pelan kalahnya. Baru setelah sekitar 1,5 sampai 2 tahun mereka akhirnya kalah. Seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit didramatisir di film. Kalau mau nonton silahkan. Jadi ini tentang persandian juga sih filmnya begitu. Oke, nah itu sih terkait serangan-serangan. Nah, kita mau masuk ke ini ya, information security sedikit. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait tadi yang sudah dijelaskan? Pada bingung ya, nggak apa-apa. Ayo, ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Oke, lanjut ya. Bu Ketu, nggak ada yang mau tanya, Bu Ketu, sebelum lanjut? Belum, Bang. Bingung ya? Atau Tadi gimana? Ada ini yang... kan baru kayak yang kita ketemuin di dunia nyatanya kan yang diceritain Iya. itu. Ini saya terpaksa ngambil, jadi memang kan biasanya di situ ya. Jadi tujuan dari slide-nya itu adalah banyak kali serangan. Nah, solusinya apa sih? Nah, solusinya yaitu layanan dari BSSN. Dan sayangnya belum semua pakai lah.
Jadi instansi pemerintah kita belum semuanya pakai Hmm, juga. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin polanya dulu ya. oke. Itulah intinya. Nah, di sini nanti yang menjadi bahasan kita di pertemuan selanjutnya lah tentang keamanan informasi. Jadi di sini, oke kita lanjut ya Bu Ketua ya. Jadi di sini tuh sebetulnya tergantung dari siapa yang membuat teori ya. Jadi bisa jadi kadang eh, untuk satu ini ya, framework tuh berbicaranya A, framework lain berbicara B. Sebetulnya ada kemiripan, tapi cara mereka mengkelompokkan atau mengkategorisasi agak berbeda. Contoh, NIST dan ISO aja terkadang udah pasti beda yang diambil. Seperti itu frameworknya. Nah, di sini ngambil framework secara umum sih. Jadi biasanya untuk beberapa orang ataupun beberapa kelompok itu mengkategorisasikan ada yang namanya information security, ada yang namanya cyber security, ada yang namanya network security. Ada juga yang network security itu masuk di dalam cyber security seperti itu. Tapi kita ambil pengertian ini saja ya. Nah, kalau information security biasanya itu adalah tadi information security bahasa Indonesia adalah keamanan informasi. Berarti adalah cara untuk mengamankan dari informasi itu sendiri. Nah, untuk bisa melindungi informasi secara menyeluruh, pastinya harus ada strateginya. Nah, biasanya orang mengenalnya dengan namanya segitiga CIA, ataupun bisa disebut dengan confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality itu artinya adalah cara pengerahasiaan. Jadi bagaimana suatu hal itu bisa tetap rahasia. Berarti harus ada cara untuk merahasiakannya. Nah, itu adalah perlindungan dari akses secara ilegal, yaitu tadi ya karena dirahasiakan. Kemudian ada caranya, yang kedua adalah integrity atau perlindungan dari perubahan informasi secara ilegal. Jadi bagaimana caranya data itu tetap memiliki integritas. Jadi kalau data itu sudah dirubah, pastinya tidak punya integritas lagi atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Jadi misalkan suatu website kalau dia tetap bisa up ya, bisa kita akses, berarti dia punya sifat namanya availability. Nah, di sini perlindungan dari gangguan akses ketika dibutuhkan itu adalah sifat dari availability. Nah, salah satu cara untuk bisa memenuhi CIA ini tadi adalah kalau yang ini ya, secara sebelum di zaman cybersecurity ini itu adalah dengan persandian tadi. Karena persandian kita bisa membuat suatu pesan ataupun suatu data itu terenkripsi jadi tidak bisa dibaca, jadi konfidensial atau tetap rahasia. Kemudian tentunya juga ada cara supaya menandakan data itu tetap integrity. Jadi kalau misalkan dia dirubah sudah pasti sandinya rusak dan tidak bisa didekripsi. Jadi ketika sudah bisa didekripsi itu biasanya ada cara untuk membuktikan integritasnya seperti itu. Ataupun ada layanan lain seperti tadi misalkan menggunakan tanda tangan elektronik ataupun versinya dulu hash function namanya. Jadi bisa digunakan beberapa cara supaya dia tetap punya integritas datanya, bahwa tidak berubah seperti itu. Karena contoh misalkan kita menggunakan tanda tangan elektronik, kemudian ada yang berubah ya, misalkan ada yang dirubah satu hal, itu sudah pasti tanda tangan elektroniknya menjadi tidak valid. Jadi tidak punya integritas. Jadi tadi ketika dia tanda tangan elektroniknya masih aktif, bisa dicek, itu berarti masih punya integritas, jadi masih asli. Kalau availability tadi terkait misalkan ketersediaan, biasanya adalah kalau misalkan dia tersedia, nah berarti tadi suatu website tuh ataupun suatu hal yang bisa diakses informasi dalam hal ini tentunya harus bisa tersedia supaya bisa diakses. Karena kalau tidak bisa tersedia percuma tadi. Tidak bisa diakses kan ada informasi tapi tidak bisa diakses, berarti dia tidak aman informasinya begitu. Nah, masuk ke dunia cyber security itu sebetulnya adalah pengembangan dari keamanan informasi ke dunia cyber. Nah, di sini definisinya adalah melindungi informasi secara khusus pada sistem dan terkoneksi. Pada dasarnya adalah yang kita lindungi tetap informasi, tapi pada dunia maya atau dunia internet lah seperti itu ya, dunia cyber. Dan di sini tidak melibatkan perlindungan dari fisik ya, maksudnya di sini kalau fisik itu dianggapnya masih masuk ke information security, tapi di sini masuknya ke dunia cybernya. Jadi yang ada datanya di dalam. Walaupun biasanya kalau sudah ada DRP ya, kemarin kan di grup kalau nggak salah sempat DCP, DRP, itu pasti perlindungannya tidak hanya pada cybernya saja, tapi pada fisiknya juga. Bagaimana ada bencana alam, keamanan fisik. Tapi di sini mungkin cara cyber, misalkan ada sistem mirroring, jadi kalau misalkan satu sistemnya itu rusak, ada cadangannya, jadi tetap aman gitu ya. Kemudian juga meliputi pengamanan dalam lingkup network, data, dan komputer. Nah, di sini kalau di sini network security maksudnya adalah mungkin terpisah lagi. Jadi tadi kalau misalkan untuk cyber security tetap masih ada beberapa aspek fisiknya seperti server dan lain-lain, ini udah benar-benar di networknya. Tapi di sini mungkin agak jarang ya. Biasanya
dibagi dua tadi aja, information security ataupun cyber security, seperti itu. Oke, nah di sini mungkin sedikit penggambaran di dunia nyata. Jadi misalkan ada sebuah gedung perkantoran, berarti information security-nya itu bentuknya adalah pengamanan fisiknya. Karena tadi kan semua yang sudah pengamanan siber masuknya ke cyber security, berarti contoh pengamanan dari gedungnya, struktur gedungnya, adanya satpam, adanya CCTV, kemudian pengamanan terhadap fisik servernya biar nggak kebakaran. Itu masuknya ke pengamanan di information security-nya. Sedangkan kalau sudah masalah yang ada di dalamnya ya, di sini ya, seperti isi dari komputernya, isi dari servernya, kemudian password dan lain-lain, secara fisik ya, masih ada server secara fisik juga, masuknya ke cyber security. Sedangkan yang di dalamnya ini tadi terkait network dan lain-lainnya masuknya ke network security. Tapi biasanya jarang sih, kebanyakan digabung lah, network security ini masuk ke cyber security. Seperti itu. Nah, penting ketika kita membahas tentang cyber security, ada yang namanya di defense in depth. Nah, di sini ada yang pernah mendengar nggak tentang konsep ini? Defense in depth. Ini adalah konsep dari cyber security ya, yaitu defense in depth. Ada yang mengetahui terkait ini? Nggak ada ya? Baru dengar. Iya ya. Jadi seperti ini, contohnya di sebelah kiri nih, kita melihat satu sistem yang pengamanannya cukup ini ya, menyeluruh. Jadi ada pengamanan dari layer keluarnya itu yaitu dari policy atau kebijakannya dan prosedurnya, proses tadi ya sudah dilindungi. Ada perlindungan dari layer fisik gitu ya, bukan hanya dual layer tapi benar-benar fisik ya. Jadi pengamanan fisiknya ada, satpam dan lain-lain. Ada di pengamanan network, client, server dan sebagainya. Di sini ada tadi ya, di bagian fisikalnya ada penjaga, ada kunci gembok, ada tracking device. Kalau misalkan masuk harus pakai akses ataupun misalkan misalkan kalau udah masuk nggak boleh bawa yang berbau besi dan lain-lain. Ini nggak boleh bawa flash disk, ini itu sudah ada pengamanannya. Kemudian di perimeter security tadi sudah ada firewall-nya, sudah ada board routers, ada VPN, dan lainnya. Di network-nya ada network segment, ada NIDS, pengamanan dari segi network ya. Kemudian di bagian servernya sudah ada OS hardening, sudah ada autentikasi, security update management, antivirus update, auditing, application hardening, lengkap nih. Kemudian di datanya sudah ada password kuat, ada ACLS gitu ya. Ini di sini ya, pengamanan dari datanya ya, ACLS. Kemudian ada backup dan restore strategi, sudah lengkap lah. Nah, sudah menggunakan namanya defense in depth nih. Jadi benar-benar pengamanan berlapis. Apakah perlu melakukan pengujian gitu ya atau security assessment ataupun pen test gitu ya? Apakah diperlukan? Jawabannya ternyata adalah perlu. Kenapa? Nah, di sini mungkin kita lihat di security on layer analogi. Jadi pengamanan di sini juga udah maksimal ya di application, end user network, physical access policy. Nah, pendekatan layer keamanan ini bertujuan untuk menyulitkan penyerang masuk ke sistem, memudahkan kita mengidentifikasi penyerang. Di sini masih konsep pengamanan berlapis. Nah, ternyata menurut ini ya, konsep defense in depth ini, jadi di sini ada contohnya sebuah daun ya. Di sini kita nggak perlu motek semua daun gitu ya. Jadi di sini kan banyak pengamanannya. Tapi ternyata kita nggak perlu ngejebol semuanya. Kita hanya perlu cari satu titik lemah. Bisa jadi ini semua jadi percuma gitu ya. Jadi contoh ini ada pengamanan semua, tapi ternyata ada backdoor gitu ya. Ataupun udah ada malware di dalamnya. Nah, ketika ini udah dilakukan, bisa jadi semua pengamanan ini dianggap percuma karena masih ada celah yang akhirnya bocor. Jadi bisa jadi semua pengeluaran ini, semua pengamanan ini jadi percuma. Karena tadi kita nggak perlu potek semua daun, kita cukup dari tengah ini masuk ke dalam ke tengah, udah rontok daunnya karena kita kan sudah bisa dapat tangkai dari di tengah ini. Ini adalah namanya konsep defense in depth. Nah, simpelnya ketika suatu sistem sudah kuat, terus kemudian yang bertanya kan udah kuat nih, buat apa diuji? Ya tadi, karena tadi kalau misalkan nggak diuji bisa jadi pengamanan ini dilakukan tapi ada konsep yang terlewat sehingga dari penyerang masih bisa masuk. Karena sebenarnya seorang hacker itu tidak perlu menembus semua gerbang gitu ya. Jadi cukup ada satu hal yang dia bisa lakukan dan dia bisa tembus akhirnya masuk. Ya ini semua percuma. Sama seperti social engineering tadi, so dia diamankan semua tapi malah diberikan username passwordnya. Berarti kan kalau kita lakukan pengujian secara fisik tadi, berarti percuma, semua pengamanannya percuma karena kelemahannya tadi ada di people kayak gitu. Gimana? Ada yang nangkep konsep ini? Atau ada yang mau ditanya nih? Ini penting banget soalnya. Di sini konsep cyber security itu ada. Karena tadi sudah ada pengamanan, tapi ternyata kenapa butuh sebuah pengujian gitu ya? Ya tadi, karena ada konsep defense in depth,
bahwa ketika misalkan suatu sistem itu sudah melakukan pengamanan berlapis, tetap jangan-jangan masih bisa tembus karena ada satu celah yang terlewat. Gimana? Ada respon terkait hal ini? Berarti Bang, mau nanya Bang, Iya, silakan. berarti user juga bisa disebut celah juga ya kalau usernya nggak Betul, benar betul. masuknya ya? Kalau kita kalau kita balik tadi ya. Jadi kalau kita balik di sini kita lihat nih tadi kelemahannya nggak cuman di teknologi ya. Jadi konsepnya tadi people, proses, teknologi. People dan teknologi aman bisa jadi proses nih. Di kebijakannya ada celah, di prosedurnya ada celah, bisa. Iya, berarti walaupun sistem aman, belum tentu aman di usernya juga ya? Berarti. Betul. Nah, Bahkan ya tadi sudah ada ISO dan lain-lain, ternyata ada celah nih. Celahnya apa? Ternyata atasannya itu kurang aware terhadap keamanan ya, bisa jadi jebol semua juga kayak gitu. Makanya oh iya. sistemnya tadi kayak gitu. Oke, Satu Bang. siap. Oke, makasih Bang ya Bang. Iya. Ada yang mau respon lagi terkait defense in depth tadi? Ini agak loncat kita ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, ada yang mau tanya? Bu Ketu, gimana? Ada yang mau tanya nggak terkait ini? Ya, betul ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Aku buku tuh biasanya banyak nanya nih. Ah, Kemudian gimana Bu diem aja. Ketu? Gimana Bu Ketu terkait ini? Sampai sini gimana nih? Ada sedikit gambaran nggak terhadap cyber security? Hmm, belum. Dikit. Oke. Nggak apa-apa lah. Karena Hmm. memang kita nih sebentar banget. Oke, yang lain masih ada lagi? Ada yang mau dibahas atau ditanya sampai sini? Penting ini ya, jadi konsepnya keamanan seperti ini. Walaupun kita sudah melakukan keamanan menyeluruh, ternyata masih bisa aja ada celah begitu ya. Kayak diambil ininya ya, diambil kelemahannya langsung ya yang Betul, daunnya. betul di daunnya itu kita nggak perlu ngerobek semua daun. Kalau target Mm-mm. kita tangkai, kita dari satu arah aja, kita nyampe ke Mm-mm. tengah udah bisa. Hancurin Kan semua gitu ya. betul, kalau ketika tangkai atau core yang dilindungi ini dapat, berarti kan sebenarnya udah percuma semua pengamanan yang lainnya. Kayak gitu. Mm-mm. Berarti Bang, tidak ada yang 100% aman berarti ya? Betul. No Berarti system is masih ada. safe. Nah, Iya. Nggak ada kalau praktisi cyber security, nggak ada yang bisa ngejamin 100% aman. Sebenarnya bunuh diri juga sih. mau sejago apapun konsultannya berarti ya? Karena itu Padahal gimana kayak ya? udah ini banget ya, kuat banget security-nya ya. Nah, makanya kalau saya konsepnya gini, jadi kita nggak usah targetin untuk memastikan aman. Sebetulnya dengan kita misalkan ada dua rumah nih, satunya Hmm. berpagar, satunya nggak punya pagar gitu ya. Hmm. Kemungkinan besar yang dicuri adalah yang nggak ada pagarnya. Hmm. Pasti. Atau contoh, yang rumah satu sama-sama nggak punya pagar. Tapi ternyata ketika dari malingnya mau ngelihat tiap hari, itu yang satu tuh kelihatan ada gemboknya gede, satunya nggak punya gembok. Pasti diincar Hmm. yang lebih rentan, kayak gitu. Sama kok penyerang. Ketika misalkan kita nggak ngelihat satu sistem, biasanya seorang yang berpengalaman sudah tahu mana sistem yang kuat, mana yang tidak. Seperti itu. Dan pastinya belum tentu ya ketika kita biasanya pengalaman kita ini rentan, belum tentu juga benar rentan, tapi biasanya kan pengalaman itu berbicara. Jadi ketika biasanya rentan, bisa ada kemungkinan besar dari pengalaman kita ini rentan, ya udah kita serang yang ini aja, kayak gitu. Berarti meminimalisir aja Bang ya berarti ya? Betul, karena Konsepnya ya? tadi tentunya bukan jangan ini ya, maksudnya minimal yang penting seadanya, bukan kayak gitu, bukan ya. Maksudnya Oh bukan ya? ketika kita sudah melakukan proses keamanan, itu sudah membantu. Jadi ketika ada jadi misalkan gini, kalau konsep di bola itu kita nggak perlu menjaga gawang kita supaya nggak kebobolan sama sekali. Tapi contoh dari 10 serangan yang tadinya bisa 10 gol jadi cuma 3 kebobolan 3 gol, kita dengan kita menahan 7 gol tadi, bisa jadi dengan kita mencetak gol 4, kita menang gitu. Nah, konsepnya kayak gitu ya. Maksudnya security kita nggak harus selalu kita menahan semua serangan, tapi dengan kita melakukan pengamanan, bisa jadi serangan yang kebanyakan itu masuk, itu bisa jadi kita nggak kena. Dan untuk serangan yang level lanjut, biasanya itu adalah serangan yang lebih tertarget. Jadi jarang banget orang nggak ada motivasi apa-apa tiba-tiba nyerang dengan sangat serius gitu ya. Pasti ketika kita menyerang itu kita nyolek-nyolek dulu. Oh ini yang enak kayaknya yang ini nih. Nah biasanya yang enak itu yang serang. Itu jarang banget. Misalkan satu sistem aman terus langsung diserang gitu ya. Itu biasanya orang yang sudah punya agenda tertentu. Misalkan memang
ini ada misalkan capres nomor 10, ini benar-benar membuat sakit hati. Nah, bisa jadi ada yang sering kena mungkin. Tapi kalau bicara apa namanya nggak ada apa-apa tiba-tiba nyerang serius itu jarang banget terjadi. Pasti ada faktor begitu. Gitu Bang ya. Oke. Yang lainnya ada mau ditanya lagi sebelum lanjut? Bang Yus nih diam aja nih, Bang Yus. Lanjut, Bang lanjut, Yus yang lanjut. tidur, Bang Yus. Enggak, lanjut, lanjut, Emang lanjut. Gas. teori ya. Tapi emang harus teori dulu. Kalau langsung praktek nanti Iya, percuma. betul, Ini langsung betul. langsung praktek nyerahkan Linux nggak terima apa-apa. Nanti ya Iya. mohon maaf ya. Jadi liar kayak Bang Fahmi tiba-tiba nanya ijazah Pak Jokowi ini itu. Itu kan maksudnya bukan Jadi kemana-mana. iya. Ya karena tadi belum nangkep, belum grasping seperti apa sih cyber security. Jadi itu diwajarkan. Karena contoh misalkan tadi orang nggak ngerti IT, pasti taunya IT semua hal kan, padahal kan udah ada cabang-cabangnya. Masa orang IT tiba-tiba disuruh gambar gitu kan ya. Kan itu beda ya, mungkin ada satu keahlian tertentu di kafe. Jadi orang server mungkin bukan orang di kafe, tapi orang di kafe ya belum untuk orang server biasanya beda lah. Tapi kalau bukan orang IT nggak ngerti. Sama seperti security, ketika dia belum nangkep seperti apa konsep dari ini ya cyber security biasanya malah melebar banget kayak gitu. Dan itu diwajarkan sih. Begitu yang terjadi makanya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini saya ngambil sedikit ya tentang BSSN ya. Jadi konsep yang dulu pernah dipraktekkan BSSN walaupun sudah sempat disatukan. Jadi BSSN itu memberikan layanan apa aja sih? Salah satunya adalah Secure Governance Intra-Network untuk mendukung terhadap infrastrukturnya. Ada juga di kita sertifikat supaya tadi ada dokumen-dokumen pemerintah itu sifatnya aman dan tidak bisa dipalsukan. Dan ini bisa dibilang BSR ini adalah salah satu layanan BSSN yang hampir dipakai di banyak pemerintah di seluruh Indonesia. Jakarta itu udah pasti. Kalau kita ada KK ya, itu sekarang ada di tanda tangan elektronik oleh BSR itu pasti ada. Itu pasti. Karena sekarang udah lebih mudah, jadi dokumennya nggak bisa dipalsuin kalau udah pakai tanda tangan elektronik. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada encryption. Nah, ini yang melanjutkan fungsi dari lembaga sandi negara yang sekarang mungkin orang-orang belum banyak tertarik. Padahal di luar sana itu enkripsi adalah bagian yang sangat-sangat mungkin dikembangkan. Di kita masih dikembangkan, cuman fungsinya juga karena mungkin banyak yang pengennya enkripsi ini adalah suatu proyek jadi kita juga dropnya gitu. Jadi untuk mendukung cyber security. Nah, sekarang yang layanan baru, kalau ada dari instansi pemerintah, kita punya layanan namanya Sandi Data. Sandi Data itu salah satu layanannya, kita membuat namanya modul enkripsi. Jadi database di perusahaan yang tidak aman, kita bisa ini ya, bisa instalkan modulnya di VM, kemudian nanti tersambung jadinya. Jadi database itu nanti akan dienkripsi lewat modul tersebut dan pengguna tinggal pakai. Jadi nanti dari modul itu yang akan connect ke server kita untuk mengambil kunci dan lain-lainnya. Jadi pengguna itu kalau misalkan tiba-tiba database-nya kena hack gitu ya, bocor karena serangan SQL, itu tentu saja terenkripsi, jadi nggak bisa dibuka. Jadi dia hanya akan didekripsi ketika pengguna yang berhak yang akan mengakses datanya kayak gitu. Dan ya itulah. Tapi sayangnya fasilitasnya hanya buat pemerintah ya. Dari BSSN, biasanya tadi kalau nggak pemerintah, ya mungkin BUMN ataupun swasta, tapi harus kerjasama dengan BSSN. Kemudian ada layanan yang namanya IT Security Assessment. Ini sebetulnya masuk ke layanan siber ya, secara umum juga, tapi di sini lebih kreatif. Nah, di sini saya bergabung nih dari 2018 sampai 2025 untuk melakukan sifatnya namanya identifikasi. Jadi website itu kita cari celahnya di mana saja, supaya nanti dari stakeholder bisa menutupnya, begitu. Kemudian ada juga Security Operation Center, yang di sini sudah bergabung jadinya bidang operasi. Ini konsep di BSSN. Di situ melakukan berbagai layanan, salah satunya tadi ada security assessment. Tapi di sini lebih ke SOC-nya, blue team. Nah, di sini mengapa perlu dilakukan security assessment? Jawabannya adalah untuk menjawab apakah sistem kita aman atau bagaimana kita mengetahui bahwa sistem kita aman. Nah, di sini memudahkan sekali. Jadi kalau saya di tim ITSA ya, di tim security assessment, itu kita nanya, ini Pak, aman nggak ya sistemnya? Ya dicek aja. Jadi nggak bisa, oh Pak, saya sudah menerapkan perimeter security ABC dengan di sini saya menggunakan bahasa pemrogramannya, PHP-nya udah terupdate ini tuh, pasti aman nggak Pak? Ya gampang, tinggal dicek aja, gitu ya. Dan menariknya dengan banyak tools yang ada, terkadang kita nggak perlu peduli dari website tersebut pakai bahasa pemrograman apa, intinya yang penting kita tahu bagaimana website itu bekerja, kita cek aja langsung.
di lapangan. Bagaimana end product-nya, apakah misalkan transkripsi untuk website-nya. Jadi misalkan untuk username password-nya ketika di typing pakai WhatsApp di satu jaringan itu transkripsi nggak sih? Jadi itu kita kadang minim pengetahuan coding itu masih bisa melakukan tindakan cyber security. Kembali lagi kalau mengerti itu lebih lengkap lagi. Tapi pada dasarnya itu mungkin mirip dengan istilah terima bongkar nggak terima pasang. Nah, di sini kita terima bagaimana kita cara membongkar satu aplikasi, kita cari rekomendasinya, tapi untuk memperbaiki mungkin butuh rekan lain yang mengerti cara codingnya. Jadi terkadang kalau kita nih karena kita langsung ditujukannya ke tim untuk identifikasi, biasanya kita ada tim lain yang fokusnya tadi untuk perbaikan ataupun proteksi. Jadi kita juga di BSSN udah terbagi tuh. Biasanya tadi kalau kita nggak menguasai programnya, ya kalau dari satu ruangan itu nggak ada yang menguasai, misalkan dia pakainya bahasa pemrograman jadul atau pakainya misalkan native PHP, berarti kita bisa arahkan ke rekan-rekan lain yang memang menguasai hal itu, jadi bisa diberikan rekomendasi yang lebih pas terkait perbaikannya, kayak gitu. Juga menyediakan baseline bagaimana memperbaiki keamanan sistem yang kita miliki, menemukan konfigurasi yang salah terlewat ataupun pembaruan keamanan terlewat, mengetahui kelemahan, memastikan bla 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 lah. Jadi intinya kalau simpelnya suatu sistem itu kita tahu aman setelah dicek, udah gitu aja lah. Nah ini untuk menjawab untuk apakah Anda perlu mengingat apa itu ancaman, kerentanan resiko tadi. Jadi resiko itu adalah ketika suatu ancaman atau threat dan ada asetnya, ada kerentanan itu ketemu, nah itu bisa jadi resiko. Karena tadi kerentanannya itu bertemu dengan ancaman, gitu lah ya. Jadi kita misalkan kita punya suatu website, dia ternyata website itu ada di internet dari perusahaan kita, kemudian ternyata ada celahnya. Nah, seorang penyerang dia punya tools ataupun pengetahuan untuk membongkar celah tersebut. Ya udah, di situ berarti terjadi risiko. Begitu. Nah, ini tipe-tipe security assessment ya. Ini tergantung bagaimana konsepnya, tapi sebetulnya biasanya kalau di pengujian ya, nah ini konsepnya mungkin beda, framework beda, tapi kalau yang biasa digunakan adalah ketika ada vulnerability assessment, kemudian lebih besarnya perimeter testing, yang ke paling atas tuh red team ya. Tapi di sini mungkin konsep lain. Kalau security auditing biasanya masuk di purple team, tapi ini memang tergantung dari mana kita ngambil frameworknya sih. Saya lupa tapi framework mana. Nah, di sini nanti kita ada slide lagi terkait ini. Ini skip aja nih. Nah, tadi kan kita belajar tentang perbedaan information security dan cyber security. Nah, di konsep NIST framework ya terkait cyber security, NIST SSF ya, itu dia membagi cyber security itu menjadi proses alur, yaitu dari mulai identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, dan pemulihan. Ini adalah konsep yang dipakai oleh BSSN. Jadi dulu BSSN versi 1 itu deputi satunya tuh deputi bidang identifikasi dan deteksi. Deputi 2-nya tuh proteksi, deputi 3-nya tuh penanggulangan dan pemulihan, deputi 4-nya kebijakan. Tapi ternyata di sini kurang efektif karena waktu itu jadi contoh di deputi 1, itu deputi satunya tentang identifikasi dan deteksi. Nah, di direktorat pertamanya itu mengurusi tentang pemerintah, keduanya itu baru mengurusi tentang ini apa IIVN atau infrastruktur kritis, yang ketiganya ekonomi digital. Nah, di deputi 2 juga sama, proteksi. Jadi proteksi di deputi 2 di direktur pertamanya ngurusin pemerintah lagi. Nah, ini kan aneh nih. Jadi sama nih, di deputi 3 juga sama. Jadi sama-sama nih yang misalnya D31, D21, D11 itu ngurusnya pemerintah. Nah, D22, D12, D22 dan D32 ngurusin tentang IVN. Nah, ini jadinya stakeholder-nya sama, tapi sebutannya harus kalau mau ada koordinasi levelnya level deputi. Nah, ini nggak efektif nih, karena kalau udah beda unit kerja level deputi, itu koordinasinya cukup panjang. Akhirnya di 2021, BSSN sebutannya direform kembali, dibikin versi baru, di mana deputi satunya itu bidang kebijakan, deputi 2-nya operasi, jadi semua terkait operasi itu adanya di deputi 2, dan itu terbagi ke D21-nya itu direktorat untuk mengurus operasi siber, D22-nya itu untuk ini ya D22-nya untuk pengamanan informasi ya, pengendalian informasi, D23-nya untuk persandian. Nah, deputi 3-nya untuk mengurusi pemerintah, maturitasnya, deputi 4-nya mengurusi stakeholder luar pemerintah. Nah, kalau butuh layanan baru nanti dari D3 atau D4 bekerja sama dengan deputi 2 yang mengurus operasi. Nah, sayangnya tadi kembali ya, permasalahan BSSN nomor 1 adalah kalau misalkan teman-teman suka nonton di Close the Door, misalkan ada dari Gildas ataupun yang baru hari ini itu si Teguh ya,
17 jam lalu atau berapa belas jam lalu itu. Dia akan ini kan Biorka lagi rame ya. Biorka lagi tangkap terus di sini si Deddy Kobuzer ngobrol dengan Teguh, di situ ada beberapa tuh hal yang menyenggol BSSN. Nah, sebetulnya kalau bicara BSSN di sini BSSN belum punya dasar undang-undang. Jadi kita masih berdasarkan Perpres dan saya gini. Jadi peraturan banyak, tapi nggak ada sanksi. Jadi BSSN tuh nggak punya kemampuan buat ngasih sanksi. Padahal kalau nggak ada sanksi, nggak bisa kita nyuruh orang. Contoh, misalkan dosen nggak punya kemampuan ngasih kita nilai, ya kita cuekin dosen juga nggak apa-apa. Itu yang terjadi ya. Jadi BSSN tuh sayangnya di saat ini masih belum punya fungsi untuk sebutannya memberikan konsekuensi. Jadi kita cuma sifatnya masih seperti ini ya, kecuali kita ada SPB ya, di SPB jelas kita di situ bertugas, di PDN juga bertugas, tapi kemarin itu PDNS kan ya. Nah, jadi sebutannya kita sebagai konsultan eksternal kayak gitulah. Jadi BSSN konsultan eksternal bagi yang sudah kerjasama. Makanya kalau bicara BSSN jauh dari sempurna, tapi belum semua pemerintah di Indonesia bekerja sama dengan BSSN. Pun kalau semuanya bekerja sama dengan BSSN, kita belum mampu untuk melayani semuanya. Karena kita sebutannya, kita nggak cuma urus masalah kebijakan, tapi kita juga operasional. Orang kita terbatas, sedangkan instansi Indonesia besar. Jadi problem ya, ada yang belum kerjasama, tapi pun kalau semua kerjasama, BSSN masih belum punya kemampuan untuk melayani semua. Jadi masih proses panjang. Kalau bicara ke belakang lagi, BSSN lebih besar lagi permasalahannya, yaitu sudah ada sibernya baru BSSN terbentuk operasional di 2018. Padahal sibernya kan sudah jauh sebelum itu. Membahas sedikit lah ya tentang kondisi pemerintahan kita. Dan di sini nggak ada yang negatif ya. Jadi prosesnya sebetulnya saya bisa bilang tadi ketika sudah ada BSSN dan sudah kerjasama, jadinya rumah itu ada pagarnya. Jadi minimal ketika ada maling itu jadi lebih berhati-hati karena sudah ada pagarnya dibanding yang belum ada pagar. Nah, di sini karena ini tentang Pentes ya, jadi diarahinnya ke Pentes lah. Jadi salah satu solusinya adalah kita melakukan identifikasi, yaitu tadi ada namanya VAPT. VAPT adalah Vulnerability Assessment dan Penetration Testing. Seperti ini tadi yang saya bilang ini segitiga yang benarnya ya. Jadi ada 3 jenis layanan ataupun cara identifikasi. Ada yang namanya VA. VA itu Vulnerability Assessment. Kita menggunakan automated tools ya. Balik lagi nanti sebelum kita lebih jauh mengenai fundamental, saya nggak akan bicara banyak tentang tools. Ini yang penting pengetahuannya dulu saja bahwa ada yang namanya Vulnerability Assessment. Kita pakai tools. Ada kekurangan kelebihannya. Kelebihannya itu dia cepat, bisa menyeluruh, namun pastinya banyak error atau false positif. Nah, ini nanti dengan AI yang semakin canggih, bisa jadi VA ini semakin rapi ya, karena kan di sini VA sekarang itu masih bertindak berdasarkan coding, jadi nggak bisa tuh dia secara otomatis punya pikiran sendiri terus menganalisis ya. Jadi sampai sekarang dia masih menjalankan apa yang program bentuk semua jenis VA yang ada itu masih sedikit sekali yang pakai AI dan AI pun masih mengembangkan karena pengembangan AI itu untuk cyber security mungkin masih butuh waktu lah, jadi seperti itu. Jadi masih butuh keterlibatan manusia dan di sini keterlibatan manusia ada di Pentest. Jadi Pentest itu udah VA yang lebih jauh, jadi nggak cuma kita pakai scanner toolsnya aja, tapi kita kumpulkan informasi, kemudian dari informasi yang ada kita gabungkan dengan hasil scanning atau VA tadi, kemudian kita lakukan POC atau pembuktian. Dan ketika pembuktian ini dilakukan, kita dapat celahnya. Nah, celah ini nanti pada akhirnya kalau dilaporkan dan ditutup, jadinya kalau ada hacker lain yang mau nyerang, sudah nggak bisa karena celah tersebut sudah ditemukan dan ditutup duluan. Kembali lagi, di sini celah itu bisa saja hari ini ada, besok nggak ada, seperti itu ya. Kalau yang hari ini ada, besok nggak ada, kayaknya minim ya, lebih ke programnya ganti lah. Tapi kalau biasanya hari ini aman, besok bisa jadi aman karena tadi selalu ditemukan celah-celah baru. Dan biasanya penyerang yang update terhadap serangan terbaru itu bisa jadi ketika kita melakukan serangan, jadinya orang tersebut dengan teknik barunya efektif karena kalau cepat dilakukan bisa jadi belum ada update terhadap security-nya. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau tidak salah ya, 17 Juni 2024 itu sebetulnya dari VMware atau vSphere sudah mengeluarkan update yang
nilai kritikal dengan celah kerentanan namanya remote code execution. Dan ini ada berita ya, jadi saya boleh kasih tahu. Jadi di 17 Juni 2024 kalau nggak salah ada celah kerentanan dari VMware, dan di 18-nya dari VMware, ini CV kan tadi ya, dari VMware sudah memberikan update. Nah, kalau yang sudah update, tentunya ketika setelah itu diserang, aman. Tapi yang belum mengupdate security-nya, ya tadi celah tadi masih ada. Dan ini terjadi. Salah satu konsep serangan yang bisa terjadi tadi, karena sebetulnya dari VMware-nya sudah menemukan celah, dan ketika ini ditemukan celahnya, diberikan update-nya. Ketika update-nya diberikan, orangnya kalau lambat mengupdate, bisa jadi orang yang sudah menemukan celah ini bisa melakukan serangan lebih dahulu, dan nilainya kritikal, nama celahnya remote code execution, dan itu sangat-sangat fatal ya. Jadi kita bisa melakukan remote dari celah yang ada di VMware tersebut. Jadi yang tadinya harusnya dipakai buat ini ya, VM ya, buat kita bikin website dan lain-lain, malah dipakai buat jadi celah, dan kita malah bisa remote ke dalam, seperti itu. Ini pentest. Yang terakhir adalah red team. Red team ini mungkin secara mudah adalah serangan intelijen masa kini yang sudah melibatkan cyber security. Jadi bisa dibilang tim intelijen, tapi juga ada yang bagian fisiknya dulu ada yang bisa nembus kunci segala macam, tapi juga dilengkapi dengan tim yang bisa melakukan serangan siber. Jadi misalkan ketika menemukan akses kontrol yang ada harus dihack, yaitu tadi orang yang cyber security tadi yang tugas melakukan, ataupun misalkan menembus sistem, seperti itu. Ini tadi inverse pyramid. Jadi VA itu paling cetek, tapi paling bisa dilakukan secara menyeluruh, karena tadi tinggal menggunakan mesin untuk melakukan scanning. Sedangkan kalau pentest sudah lebih mendalam nih, sudah lebih berkurang skopnya. Jadi contoh tadi VA tadi mungkin satu hari bisa 10 website atau lebih, tergantung komputernya. Tapi kalau pentest biasanya satu tim isi beberapa orang, misalkan 5 orang, 3 orang, 4 orang, itu hanya bisa melakukan di BSSN itu standar 1 minggu. Kalau swasta biasanya nggak mau, biasanya ada 3 minggu, ada sebulan, karena dari mereka sifatnya nggak pengen terburu-buru, jadi jasa mereka turun kualitasnya. Nah, kalau dari BSS sendiri sebenarnya bukannya tidak ingin memberikan waktu yang lebih panjang ya, tapi biasanya itu lebih bagus kalau panjang. Tapi secara proses bisnis berarti kalau satu tim BSS-nya sedikit itu harus bisa melakukan 1 bulan, berarti 1 tahun kita cuma bisa melakukan coverage terhadap beberapa stakeholder saja. Dan ini akhirnya kita bikin versi yang efektif tapi pendek, yaitu 5 hari kerja saja. Dan biasanya kalau ada kesulitan kita bisa tambahkan waktunya, tapi biasanya ketika kita lakukan pelayanan ini biasanya sifatnya ini sih apa namanya, bisa melayani sehingga kita bisa fokus terhadap celah-celah yang bisa didapatkan, kayak gitulah ya. Ya itulah core team tadi, operasi intelijen. Nah, di sini ada VA dan pentest. Nah, tadi mungkin sedikit perbedaannya adalah VA itu bisa dilakukan menggunakan automated tools, sedangkan pentest adalah tahapan yang lebih besar, yaitu tadi ada tahapan untuk melakukan information gathering dan melakukan eksploitasi, seperti itu. Begitu ya. Ini layanan pada Direktorat Keamanan Siber. Nggak apa-apa deh ya, jelasin sedikit lah. Ini kan layanan yang diberikan kepada stakeholder. Jadi kita di keamanan sibernya, kita ada ITSA atau pentest tadi, ada hardening, ada Aninet namanya, monitoring, digital forensik, incident response, CTI, dan threat hunting. Seperti itu. Nah, di sini tadi ada beberapa metodologi yang bisa digunakan untuk pentest, yaitu ada OAPS, ada PTS, ada Bitre, dan sebagainya. Ini tergantung dari kebutuhan ya. Ya itulah. Jadi ketika kita melakukan pentest, biasanya yang sering dipakai adalah OAPS, karena itu inilah ya, sifatnya open source dan ternyata sudah cukup meter. Itu banyak digunakan OAPS. Dan digunakan secara internasional walaupun dia sifatnya open source. Nah, ini metodologinya. Jadi tahapan pentest itu biasanya dimulai dari ini ya, perencanaan, kemudian kita reconnaissance atau information gathering, kemudian kita mendapatkan akses atau gaining akses ya. Scanning juga mungkin ada di tahapan ini juga, di reconnaissance. Kemudian kalau misalkan sudah terkumpul, kita gunakan tadi untuk mendapatkan akses, kita masuk ke sistem. Kalau bisa kita pertahankan aksesnya, yaitu tadi kita tetap
invisible ya, tidak kelihatan, tapi juga kalau bisa kita tanamkan di sistem supaya bisa naik ke root, kasih backdoor, kemudian kita tutup jejak, analisis, dan reporting. Tapi biasanya kalau udah melakukan pentest ya, yang ethical hacker kadang juga tidak perlu covering tracks ya, karena kan semua kita ada untuk dilaporkan. Seperti itu. Oke, itu sih untuk materi hari ini. Jadi sengaja saya mungkin agak lebar, tapi tujuannya adalah untuk kita sedikit mengetahui cyber security secara umum lah ya. Tadi itu dari mulai serangan, semua jenis celah-celah yang sering terjadi, kemudian serangan-serangan yang ada di internasional maupun Indonesia, terus kemudian bagaimana cyber security itu ada untuk mengcover dari semuanya itu, begitu. Ini, bentar saya ke toilet sebentar ya. Halo, halo. Ya, ya, ya. Halo Bang Fahmi, apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah sehat. Baru kelihatan nih. Aman Bang? Ya, saya habis